Sebenarnya Bu Indah saya persiapan. Oh, iya ya, nggak masalah. 'Sambil menunggu Pak Catur, tadi saya tak meneruskan itu ya, menyapa Bu Laili ya nggak enak. Tadi saya sudah menyapa, belum dijawab. Langsung saya putus. Is it okay, Pak? Ya, baik. Bu Laili, Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf, Bu, tadi sempat terputus. iya nggak Ini apa-apa, Bu. ini Bu Laili dari mana ya, Bu ya? SD Negeri 2 Wonokromo, Mojo Tengah. Oh, kebetulan yang saya sapa kok dari Wonosobo semuanya ya. Ajar mata pelajaran apa, Bu? Saya mapel PAI, Oh, agama. mapel tuh. Oh, agama. Iya, Sudah berapa tahun mengajar di SD tersebut, Bu? sudah hampir 7 tahun. Oh, sudah hampir 7 tahun. Iya, Hampir seperti saya sekitar 7. Oke, Bu gimana? Laili, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Bu. Ya, karena acara akan segera dimulai, maka saya cukupkan Iya, dulu ya, Bu. iya, Oke, iya, sama-sama. makasih. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar untuk meraih kompetensi, lebar praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang bahwa tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya pembelajaran berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Ya, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Juju dulu untuk opening acara. Silakan Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Malam hari ini kita ketemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-118 di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam. Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC, Kominfo dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Dan pada malam hari ini, Masya Allah luar biasa, yang lain sedang liburan, berlibur, tapi kita masih belajar. Dan narasumber kali ini juga iya, iya, iya aja gitu. Ya, yang lain penat mau meletakkan kepenatannya, tapi narasumber malam hari ini masih mau berbagi di Wonosobo. Kita sapa dulu Bapak Fikri Muhammad A. Selamat malam Pak Fikri. Assalamualaikum Bu Juju ya. Salam kenal Iya, ya Bu. Bagaimana kabarnya Pak Bapak Fikri? Ibu semua, salam kenal dari Tasikmalaya. Sehat Pak Fikri?
Alhamdulillah. Senang Ya. bisa akhirnya bisa main ke Wonosobo. Walaupun virtual ya. Alhamdulillah bisa datang, iya, alhamdulillah bisa datang ke Wonosobo ya Pak, dan ditemani dengan putranya juga itu kayaknya mau mau datang Iya, ke Bu. Dieng ya, adik ya, ikut ke Wonosobo ya. Iya, insya Allah. Baik Pak Fikri, selamat datang di Wonosobo. Nanti Pak Fikri akan ditemani oleh Ibu Winda. Eh, Setelah kita sapa dulu Ibu Winda, selamat malam Ibu Winda, udah oke? Selamat malam, saya udah siap, insya Allah. Memang nggak open cam ya, Bu Winda ya? Saya open cam, saya pakai dua device. Oh, oke. Baik, Mbak Winda nanti, Pak Fikri dan Mbak Winda akan nanti sampai pukul kurang lebih 21.00. Namun apabila nanti masih ada peserta yang mau berbagi ilmunya Ini atau betul. menanyakan sesuatu kepada narasumber, waktunya fleksibel. Saya serahkan sepenuhnya pada Mbak Winda dan Pak Fikri. Silahkan Mbak Winda. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Di sini saya menggunakan dua device agar suara saya bisa jelas. Yang satu saya gunakan untuk alat komunikasi, yang satu saya gunakan untuk menangkap layar saya. Oke, sebelum saya buka, saya ingin menyapa Pak Fikri dulu karena Pak Fikri sekarang jadi partner saya di acara ini, sedangkan baru sekali ini kita bisa saling menyapa. Rasanya kalau tiba-tiba saya membuka belum menyapa Pak Fikri kayak kurang gimana gitu. Halo Ya, Pak nggak apa-apa, Fikri. Bu. Halo, Bu Winda. Assalamualaikum. Salam kenal, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, saya dari KGBN Wonosobo. Semoga nanti setelah acara ini silaturahmi kita tetap berlanjut ya Pak, dan acara bisa Insya Allah, berjalan Bu. lancar. Oke, Insya Allah. baik. Izinkan saya memulai acaranya ya Pak. Bangga, bangga, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu, good evening. I'm so happy to be here right now and join this interesting discussion. Wow, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Winda Purwati dari KGBN Wonosobo. Saya mengajar di SMK Tahas Al-Quran Wonosobo sebagai guru bahasa Inggris. Eh, saya mohon maaf, saya agak gaya pakai bahasa Inggris biar menarik perhatian semuanya yang ada di sini dan kita lebih semangat untuk berdiskusi di malam ini. Oke, well, Bapak Ibu, let me to open this discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pendidikan. Yang kami hormati yang kami hormati jajaran dinas, yang kami hormati seluruh anggota KGBN Nusantara dan semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita haturkan kepada Sang Pencipta, Sang Kholik yang Maha Bijaksana, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa saling menyapa untuk berdiskusi dan memberikan inspirasi. Bapak Ibu yang hebat dan penuh semangat, senang sekali saya bisa di sini sebagai moderator, bisa menyapa Bapak Ibu dari berbagai jenjang pendidikan dan dari berbagai penjuru. Malam ini kita acaranya ngopi. Kalau tadi sempat disampaikan apa makna dari ngopi itu, saya mempunyai istilah sendiri di sini yang mungkin berbeda, tapi mungkin juga sempat didengar oleh Bapak Ibu semuanya. Baiklah, ngopi, saya kira itu bisa menjadi singkatan dari ngobrol happy sambil diskusi. Well, Bapak Ibu, karena malam ini kita mau ngopi, jangan lupa siapkan kopi di samping meja Bapak Ibu semuanya sebelum kita menyimak pemaparan dari narasumber kita malam ini, yaitu Bapak Fikri Muhammad dari SD Baitur Rahman yang tergabung dalam KGBN Tasikmalaya. Beliau akan memaparkan materi tentang kelas penuh inspirasi, murid pun berseri. Temanya sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Karena itu saya berharap Bapak Ibu semuanya di sini stand dari awal sampai akhir untuk menyimak pemaparan dari Bapak Fikri yang tentunya akan memberikan banyak ilmu dan manfaat untuk kita semua. Dan of course, making our students be happy in our class is one of our role as a teacher. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Fikri. Yang jelas, ada beberapa peraturan yang harus
taati oleh Bapak Ibu semuanya ketika mengikuti diskusi pada malam hari ini. Eh, yang pertama, tidak boleh menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi. Dan yang terakhir, unmute ketika mendengar pemaparan. Namun ketika nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk berbicara, baru Bapak Ibu boleh membuka speaker Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah cukup malam, kita akan segera menyimak pemaparan dari narasumber kita malam ini. Namun sebelumnya, sebelum saya buka, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, enough. Oke, Bapak Fikri, the screen is yours. Silakan Bapak Fikri, pemaparan bisa dimulai. Saya izin share screen Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senang sekali saya bisa hadir di ngopi semalam KGBN Wonosobo ini. Masya Allah ya, sudah ke 118 kali di Tasik, baru 3 kali Pak Catur dan Bapak Ibu semua. Itu pun juga lumayan muncul tenggelam. Mudah-mudahan konsistensi Bapak Ibu semua dalam belajar bisa menjadi penyemangat kita semua dan bisa jadi sumber inspirasi dan sumber recas oleh sesama dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Mohon maaf, tadi saya diundang oleh Pak Catur itu tadi 7:30. Mohon maaf karena kebetulan waktu Isya di sini baru muncul pukul 19.35, jadi saya izin sholat Isya dulu. Dan mudahan ini tidak menghalangi kita untuk sama-sama mendengarkan saya gitu ya, berbagi cerita. Ini Pak Catur kedua kalinya meminta saya, pertama di TPL, yang kedua di Wonosobo. Nah, ngopi semalam ini saya sering spill, Bu, Bapak Ibu guru semua ini keren. Bapak ini jarang-jarang loh ada Bapak Ibu yang mau konsisten malam-malam belajar. Ini sampai 118 kali. Tentu ini juga ini saya ceritakan ke teman-teman saya di Tasikmala tuh. Yuk kita sama-sama belajar sama seperti rekan-rekan yang lain. Nah, kemarin kalau nggak salah saya diminta Pak Catur 3 hari atau 4 hari sebelumnya tuh ngisi di ngopi malam. Saya iya iya aja lah, nggak apa-apa. Karena juga saya bingung cerita apa, ya udah ya dulu aja deh, nanti ceritanya apa. Akhirnya ini Pak Catur sendiri yang ngasih ide ini, kelas penuh inspirasi murid pun berseri. Ini tentu beberapa materi yang saya sampaikan bisa jadi Bapak Ibu guru sudah mendapatkan materinya. Cuman mudah-mudahan jadi insight bagi Bapak guru berdasarkan apa yang saya lakukan di kelas. Saat ini saya sudah baru 12 tahun ngajar di SD. Sekarang saya spesialis kelas atas, kelas 6, kelas 4. Awal ngajar saya kelas 1, lanjut ke kelas 4, lanjut kelas 6, kelas 5, baik lagi sekarang kelas 4. Biasanya saya ngawal kalau ada perubahan kurikulum, apa namanya, tanda petiknya ditumbalkan untuk mengawal kurikulum itu berlaksana di sekolah. Tapi saya senang-senang saja karena saya tentu punya banyak pengalaman. Nah, selalu dibicarakan oleh anak-anak itu adalah kelas impian. Kadang kalau sekolah saya itu ada 5 paralel. Jadi kadang apa ya, suka ada rasa cemburu. Oh, ini kelasnya sama Pak Anu, sama Ibu Anu. Kok kelas saya gini-gini? Dan mudah-mudahan rata-rata sih kelas saya terkenalnya satu kelas yang paling berantakan, 2 kelas yang rapihnya hanya ketika pagi-pagi dan ketika pulang saja, dan kelas yang tidak pernah bisa bertahan rapih dalam jangka waktu pagi. Pasti ya, tapi hanya ketika buka, Assalamualaikum, baca doa, habis itu langsung kelasnya berubah posisi meja, tidak pernah rapi, anak-anak bergerak ke sana kemari. Nah, ini mungkin apa namanya yang saya impikan itu, yang saya impian dalam keseharian itu adalah anak-anak itu belajar tidak hanya sekedar dengan konten, belajar tidak hanya saya menyampaikan materi ke anak-anak, tidak hanya menyampaikan materi
dari apa yang ada di buku disampaikan kepada anak-anak, nggak seperti itu. Kadang saya ngajar itu buku pegangan saya tidak hanya satu, bisa 10, bahkan tidak ada satu buku pelajaran atau buku pegangan yang saya gunakan karena saya rasa ini bukan saya. Jadi kalau saya mau menyampaikan maka harus dari pemikiran saya gitu kan. Cukup saya tahu KIKD kalau dulu ya. Kalau sekarang saya cukup saya mengetahui capaian pembelajaran seperti apa, tujuan pembelajaran seperti apa, indikator udah jalan. Bismillah, eh, saya rencanakan, saya lakukan. Nah, demikian itu awalnya kalau Pak Catur menyampaikan kelas impian itu lingkungan yang nyaman, segala macam, dan banyak tempelan-tempelan. Bapak Ibu di kelas saya tempelannya sehari itu langsung diganti. Pertama, dari segi estetik saya menyadari saya dengan murid saya saja itu kalau urusan estetik lebih dahsyat murid saya. Kebetulan ini mohon maaf ini saya laptopnya baru berganti ya mudah-mudahan nanti saya sharekan ke Pak Catur dokumentasi hasil karya murid-murid saya. Kalau pengen spill Bapak Ibu semua bisa follow IG saya di Abah Fikri itu pekerjaan atau aktivitas saya di kelas tuh kadang sering saya sampaikan di IG saya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalau hiasan-hiasan dinding paling saya hiasan yang setahun sisanya ya jarang itu paling sehari copot itu bukannya saya nggak mau karena saking aktifnya anak-anak saya Bapak Ibu semua. Jadi sehari ini nempel, besok tuh udah sobek lagi. Hari ini nempel, besok tuh udah diganti lagi karena hampir setiap hari pasti menggunting, menempel, diskusi dan yang lain itu ada. Jadi akhirnya eh, karena juga keperluan nanti di portofolio di akhir tahun, jadi ya saya akhirnya memilih untuk dalam bentuk buku. Nah kebetulan ini baru dibagikan ke anak-anak, jadi saya belum sempat dokumentasi. Gitu ya Bapak Ibu. Yang paling jelas adalah bagaimana kelas inspirasi yang nyaman dan penuh inspirasi itu adalah gimana caranya murid mau belajar betah dengan kita dari pagi sampai pulang sekolah. Karena dari saya masuk jam 7 pulang jam 2 maka anak-anak betah dari jam 7 sampai pukul 2 siang. Itu gimana caranya anak-anak nyaman belajar. Saya saja, Pak Bapak Fikri Ibu bener, sebagai yang dewasa itu, apakah Pak Fikri ya, ini udah slide-nya udah jalan atau memang lagi layar yang satu belum, ini? belum, Oh memang belum ya? belum Pak, Aman. belum, belum. Ya, itu ya Bapak Ibu, bagaimana kelas itu nyaman. Nah, maka apa? Saya membuat nyaman. Saya aja lelah Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saya mencoba kelas nyaman. Saya coba membagikan. Nah, ini saya coba kalau di KGBN saya belajar atap ya. Dari awalnya seperti apa? Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan awalnya adalah setiap tahun kita tentu akan mendapatkan siswa baru yang berbeda karakternya gitu ya berbeda karakternya jadi tahun kemarin saya 3 tahun kemarin saya megang kelas 5 tak sekarang baru kembali lagi dengan kelas 4 tentu saya harus menurunkan ekspektasi ketika di kelas 5 kelas 6 tuh anak-anak sudah mulai mandiri di kelas 4 ini saya benar-benar dari nol. Saya mendapatkan murid yang baca saja belum lancar. Saya mendapatkan murid yang turun tangga saja kesulitan. Saya baca murid yang mendapatkan murid yang kepercayaan dirinya itu tidak tumbuh sama sekali. Jadi yang saya biasa kelas 5 kata pada enak lah ya belajar nih saya benar-benar seolah-olah memegang kelas 2 atau kelas 3. Jadi beda jauh panggang dari api, jauh lah dari bayangan saya ideal. Nah, maka itu dan kebetulan juga tahun ini, walaupun tahun kemarin kita sudah ikut kurikulum Merdeka, tapi secara serentak tahun ini kami menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum baru lagi. Nah, saya menyampaikan awal ini adalah dulu tahun 2000 berapa ya PPMB ya, itu saya ikut di kampus Guru Cikal ikut program Guru Merdeka Penggerak Merdeka Belajar Angkatan 5. Saya mendapatkan materi 5M nanti sampaikan. Nah, saya dapatkan banyak insight itu mau konten ya. Tapi yang paling untungnya adalah materi tentang memanusiakan hubungan. Ini yang apa namanya yang sering kita lupakan. Kadang sih ini karena kebetulan saya lihat rekan-rekan saya di Tasikmalaya banyak yang hanya memindahkan materi dari buku ke disampaikan ke anak-anak. Tugasnya nggak ada yang genuine. Jadi bahkan mohon maaf ini di di gugus saya itu haplek tuh sama materi. Padahal saya yakin kondisi anak-anaknya berbeda, kondisi gurunya berbeda ini plek sama. So, bahkan kemarin ketika P5 pun ada beberapa yang sama itu segalanya. Bagi saya, waduh ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu kan.
Nah, dari materi-materi di PPMB ini, terutama tentang 5M, tentang pembelajaran yang memanusiakan hubungan, saya mendapatkan insight bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa ini bekerja, gitu ya. Kerasa banget, gitu. Anak-anak berkembang, anak-anak seolah-olah berlomba-lomba mengeluarkan potensi masing-masing. Yang jago gambar semakin jago menggambarnya, yang jago matematika semakin berkembang kemampuan matematikanya, yang leadershipnya maju dan semuanya berkembang walaupun lajunya berbeda. Tapi ini kerasa banget. Jadi ada saya kebetulan di sekolah saya ada catering. Bu. Nih, di sini ada anak-anak gak biasa makan catering. Itu saya sekitar 3 minggu akhirnya bisa. Nah, itu ternyata ada masalah di rumah dan yang lain. Akhirnya perlahan ya ngobrol segala macam. Akhirnya saya coba menerapkan pembelajaran 5M. Nah, ini dan Masya Allah terutama terutama saya fokus di memanusiakan hubungan itu kerasa banget apa namanya anak-anak kemajuan yang signifikan. Jadi misalnya anak yang tidak bisa baca sekarang udah yang maaf tidak bahasa ini saya tidak mampu baca kan kalau kelas 4 itu sekarang mulai banyak teks ya. Di saya anak tuh baru mampu baca itu baru satu kalimat. Nah, kemarin saya uji anak-anak tuh bisa baca lumayan sudah 2 paragraf. Itu lumayan lama berdarah-darah juga itu anak-anaknya mau berusaha dan ternyata ya ada kemajuan. Nah, awalnya saya cek waktu kelas 1 kelas 2 kelas 3 dia nggak mau baca, dia nggak mau belajar, ya sedapatnya saja. Paling juga Kak, dia sempat menyampaikan orang tuanya, paling juga saya kata anak murid itu dapatnya KKM di 75. Saya nggak bisa ngerjain soal, saya bisa ini, saya ngerjain tugas, tetap dapat nilai 75. Nah, begitu saya ketemu masalahnya di mana, ternyata masalahnya dengan kondisi sekolah dia belum cocok. Nah, akhirnya yaitu dari pembelajaran 5M ini, oh iya, laju anak-anak ini berbeda. Maka saya dan kebetulan di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga belajar tentang pembelajaran kelas rangkap di UT. Nah, akhirnya jalanlah anak-anak sesuai dengan potensi masing-masing. Dan saya menyampaikan ke anak-anak, konsep materi ini bisa kita pelajari, tapi yang paling penting adalah anak-anakku mau untuk belajar sesuai dengan apa yang dimiliki sebagai modal dasarnya. Kalau modalnya nol, ya sudah kita mulai dari nol. Kalau modalnya sudah 8, jangan mau disamakan dengan nol. Itu konsep yang saya sampaikan ke anak-anak itu tidak adil. Dan ini Bapak Ibu semua, saya menyampaikannya itu perlahan, saya butuh waktu sekitar 2 bulan untuk menyampaikan ini. Sehingga anak-anak yang laju akademiknya bagus, itu tidak merasa terhalangi, anak yang secara akademik juga tertatih-tatih juga dia bisa mengajar ke standar yang sudah saya tetapkan. Dan alhamdulillah ini saya lakukan dengan 5M. Nah, 5M itu apa? Satu, tentang memanusiakan hubungan. Dua, memahami konsep. Tiga, membangun keberlanjutan. Empat, memilih tantangan. Lima, memberdayakan konteks. Dan ternyata Bapak Ibu, tadi murid saya yang saya ceritakan secara akademik itu tidak apa dia selalu menyerah di awal kan pasti juga di KKM, pasti juga saya di 75. Ternyata ketika dimilih tantangan dia nyari tantangan yang di luar biasa, di luar prasangka saya. Paling juga dia hanya bisa ternyata dia mampu melakukan wawancara, melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, ini kalau di foto ini saya lagi foto lagi sesi coaching, ini anak-anak lagi mau menyiapkan pameran gelar karya P5. Ini anak-anak membuat karya tentang dam-daman. Mereka bikin aturan main, lagi bikin ensiklopedia dam-daman. Saya ngecek, saya melakukan tanya ini konfirmasi ke anak-anak apa yang dilakukan. Ini saya di sini saya mau keberlanjutan, saya ingin memastikan dam-daman ini yang mereka bikin di foto ini bisa difahami oleh anak adik-adiknya kelas 1, 2, 3 dan ini rapi. Dan alhamdulillah kemarin lumayan. Nah, itu ya, ini 5M yang menjadi dasar saya untuk menyampaikan materi malam ini. Terutama yang poin 1 ya, tentang memanusiakan hubungan. 2, 3, 4, 5, nomor 1 selesai, aman Bapak Ibu semua. Dan karena saya memasukkan hubungan ini tidak hanya 1, 2 bulan, sampai sekarang pun ini proses. Nanti saya jaga apa aja yang saya lakukan. Nah, tadi awal saya menyampaikan seperti apa. Nah, kemudian saya dapat tantangan nih Bapak Ibu semua. Di kelas 4 ini siswa berada pada fase apa sih namanya peralihan.
gitu kan. Ini adaptasi siswa yang biasa harus dituntut untuk belajar mandiri. Kebetulan saya di kelas ini menerapkan flip classroom, di mana saya menuntut anak-anak untuk belajar dulu di rumah. Jadi ketika di kelas dengan saya banyaknya diskusi, di kelas kita mengerjakan proyek dan di kelas kita membahas temuan-temuan anak-anak yang dibaca atau dirasakan terkait materi yang sedang disampaikan gitu kan. Nah, ini saya ngebangun ini mempersiapkannya 3 bulan Bapak Ibu. Jadi Juli, Agustus, September itu saya ya ngobrol kadang anak-anak gak baca, ya itu nggak apa-apa, saya masih terima. Tapi berikutnya setelah Oktober, November ini anak-anak mulai ternyata seru ya. Kalau kita sudah baca duluan, kalau kita sudah pahami duluan, kita enak ya ngobrolnya. Jadi jawaban-jawaban saya mengarahkan jawab pertanyaan dan bahkan ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dijawab oleh teman-temannya gitu ya. Dan ini tantangannya itu berikutnya adalah saya mendapatkan fakta bahwa ada sekitar 20% siswa belum lancar memahami bacaan. Sedangkan teks buku dan beberapa bau teks pelajaran yang kami gunakan itu ini kalau bacaan itu bisa di 2 halaman walaupun spasinya gede-gede ya ada spasi tapi itu 2 halaman 2 halaman. Saya pikir ini anak-anak satu paragraf saja anak megap-megap apalagi harus 2 halaman. Nah, ini tantangan di awal. Nah, kemudian selanjutnya saya sadari pemahaman saya dan rekan-rekan di sekolah tentang kurikulum Merdeka belum utuh. Karena saya dihadapkan dengan itu, juga kemudian harus menerapkan kurikulum Merdeka dan di mana saya belum tidak pernah mendapatkan apa namanya IKT dan semacamnya. Jadi praktis saya ya itu Bu, saya nyusup-nyusup gitu, saya ikut di kalau nggak salah saya pernah ikut ngopi sama di Wonosobo tuh tahun 2020 atau 2021. Saya ikut di Tangerang di mana ikut kayak gini pengen tahu oh iya kurikulum Merdeka tuh seperti ini. Nah, tantangannya karena saya paham saya punya kendala ini, saya punya harapan seperti ini dan juga ada kurikulum ini, maka yang saya lakukan adalah mencari komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Dan ini Bapak Ibu, yang saya lakukan ini ke aktivitas-aktivitas yang saya lakukan di kelas itu hasil spill saya di IG. Itu ternyata guru-guru kan sekarang bertebaran tuh yang bikin-bikin konten itu saya ambil, oh yang sekiranya cocok dengan saya ambil, yang sekiranya ini saya pilih-pilih, oh ternyata habis. Bahkan yang dari yang dilakukan oleh Pak Catur juga sering saya amati dan saya tiru juga di kelas gitu. Itu ya, ini tantangan yang saya hadapin. Nah, kemudian aksinya. Nah, berikutnya adalah aksi. Lalu apa yang saya lakukan setelah menerima tantangan ini? Saya melakukan 2 aksi. Satu, saya melakukan yang tadi saya sampaikan dari 5M adalah memanusiakan hubungan. Di awal, saya melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif. Kebetulan saya belajar tentang talent mapping, Bapak Ibu, yang di Abah Rama itu tentang bakat anak. Saya juga belajar tentang fitrah based education, kelompok pembelajaran berbasis fitrah. Saya juga kebetulan juga baru dapat materi karena kebetulan saya dari kuliah saya bukan PGSD ya, saya kuliah lagi pas banget materi itu saya belajar lagi tuh. Nah, kemudian habis itu saya membuat profil murid dari minat, gaya belajar dan latar belakang orang tua. Ini ya, saya melakukan asesmen diagnosis kognitif, non kognitif, bahkan saya sering ngobrol-ngobrol dengan anak-anak. Saya tanya, kamu sukanya apa bari ngobrol, sambil ngobrol ya Bapak Ibu. Saya ngisi form, ngobrol sehari. Saya asesmen kognitif tidak selesai dalam 1 minggu. Saya menuntaskan asesmen kognitif itu dalam mendapatkan informasi yang komprehensif tentang anak-anak itu membutuhkan waktu selama sebulan. Lama sih Bapak Ibu semua. Tapi akhirnya setelah sebulan itu saya mengetahui ini anak masalahnya di mana. Contohnya ternyata ada anak yang nggak bisa dia kesulitan belajar karena dia selalu lapar. Kenapa? Ternyata dia jarang sarapan. Kenapa dia jarang sarapan? Ternyata dia selalu kangen ayahnya. Oh, berarti saya masuknya di situ. Nah, kemudian ternyata dia selalu telat apa-apa. Saya ketemu tuh di 1 bulan itu untuk 28 siswa. Saya dapat 28 siswa dengan 28 potensi dan dengan 28 permasalahan yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang sama, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya melakukan refleksi, oh iya, meskipun taruhlah saya punya pengalaman mengajar 12 tahun, bisa jadi 11 tahunnya itu adalah karena di kelas 5, 12 tahun adalah mengulang saja. Saya akhirnya ketika ke kelas 4 lagi, saya mulai lagi dari nol, Bapak Ibu. Saya belajar lagi tentang, oh iya, saya belajar lagi tentang nulis sambung, saya belajar lagi tentang belajar nulis rapi. Tulisan saya jelek banget, Bapak Ibu. Akhirnya saya belajar tuh ke anak-anak tulisan rapi, biar anak-anak baca. Buya, saya di sekolah dipanggil Buya.
Buya tulisannya nggak kelihatan, Buya tulisannya jelek. Dari itu Bu, saya belajar lagi nulis. Saya sampaikan anak-anak, saya Buya saja belajar. Karena banyak yang komplain tulisan Buya jelek, maka Buya juga belajar. Dalamnya sekarang agak mendingan sih, walaupun nggak sebagus murid saya. Nah, dari situ setelah saya membuat kayak asesmen, saya membuat profil murid, saya tahu nih murid mana yang energinya luar biasa, murid mana yang perlu dipantik, murid mana yang harus diprovokasi, murid mana yang memang dia bermasalah dari segi pengasuhan, siapa yang bermasalah dari apa namanya motorik halus, siapa yang bermasalah dengan motorik kasar, siapa yang bermasalah dengan pergaulan. Itu saya ada database-nya tuh Bapak Ibu. Karena ini saya dapatkan ini dari materi Fitrah Based Education. Nah, di situ saya juga tadi melakukan refleksi. Kemudian saya tanya setiap hari gimana perasaan kamu, kenapa hari ini kamu ada terlihat cemberut. Nah, kebetulan juga nih saya di kelas 4 ada siswa yang lagi head, yang sudah head itu kelas 4 satu orang dan itu pun menjadi masalah lagi, masalah bagi anak-anak. Ternyata dia itu dalam setiap minggunya selalu berkonflik dengan teman-temannya sehingga tugasnya nggak selesai. Nah, itu juga profil itu saya memetakan anak-anak, oh kamu harus berteman dengan siapa, kapan kamu harus ini, kapan kamu harus begitu, kapan saya harus ngobrol dengan dia, saya lihat jam-jamnya. Nah, kesemuanya itu Bapak Ibu saya dapat ketika saya banyak melakukan percakapan dengan siswa di luar jam belajar. Jadi ketika belajar itu, Bapak Ibu, saya hanya mengajar materi itu hanya sedikit sekilas karena saya sudah meminta ke anak-anak untuk baca duluan. Jadi banyakkan diskusi, akhirnya menemukan masalah atau menyelesaikan permasalahan. Jadi banyaknya dalam bentuk diskusi kelompok atau kerja kelompok. Itu hampir selalu dan ada juga selalu ada siswa bergantian di saya Bapak Ibu. Jadi pelajaran matematika yang jadi guru modelnya si A, untuk IPAS pelajaran guru modelnya si B. Jadi anak-anak sudah tahu karena di kelas saya ada yang sangat tertinggal, oh tahu. Ketika Buya pikir ke sana, saya harus tanya ke siapa itu. Nah, itu saya kebetulan belajar dari kelas lengkap, Bapak Ibu. Saya menerapkan itu, dan anak-anak udah tahu, oh ya, Buya pikir lagi kosong, maka 5 menit pertama, 10 menit pertama saya menyampaikan materi. Berikutnya saya keliling, anak-anak sudah tahu terus ngapain-ngapainnya. Nah, anak-anak juga sudah tahu style saya seperti apa. Saya juga sudah tahu ke anak-anak dari mana saya dapatnya, yaitu dari percakapan-percakapan dengan siswa itu ketika jam istirahat, ketika jeda antar guru dan yang lain-lain. Nah, selain itu juga saya sering melakukan percakapan-percakapan dengan guru-guru kelas sebelumnya. Itu kemudian juga dengan teman saya, guru-guru di sekolah saya yang satu jenjang di kelas 4. Maka saya tuh di kelas 4 materinya ada apa segala macam gimana saya sering komunikasi karena saya tidak bisa sendirian. Saya ada 5 rombel dalam satu jenjang itu ada 5 kelas paralel dan itu tidak bisa sendirian gitu. Jadi harus saling berbagi. Dan saya juga tanya ke guru-guru di kelas sebelumnya. Itu percakapan-percakapannya yang sering saya sampaikan. Nah, kemudian saya juga akhirnya aksinya merencanakan banyak percakapan tentang pembelajaran dan saya memulai komunitas belajar di sekolah. Jadi sekali setiap Senin saya mengumpulkan guru-guru untuk belajar tentang kurikulum merdeka ya dari temuan-temuan ini. Nah, berikutnya adalah dalam menyelesaikan hubungan ini yang saya lakukan ada 4 hal. Yang pertama, saya memastikan setiap siswa mempunyai kesempatan untuk berbicara. Jadi ketika saya meminta satu yang lain menempel, saya bilang, Buya menanya ke A. Tolong hargai dulu, nanti kalau sudah selesai, baru ke yang lain tolong perhatikan ya. Nah, ini dalam satu sesi ini ketika ngobrol ini kadang saya duduk sendiri di pagi-pagi ataupun jelang makan siang itu anak-anak ada yang bicara ada kebagian yang bicara satu dia menceritakan apapun bahkan hal-hal remeh ketika contohnya ketika dia bikin bikin nasi goreng dan hal-hal yang lain atau tentang ide yang lain. Nah, di P5 kemarin ada murid saya dia bikinnya karena lagi belajar kamu akhirnya saya arahkan jadinya adalah bikinnya ensiklopedia tentang dam-daman, tentang pecele, dan tentang boy-boyan. Itu keren tuh bikinnya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya memastikan harus membuat lingkungan yang aman untuk bisa memberikan dukungan. Nah, di kelas saya, terutama anak-anak yang secara akademik tidak muncul itu, dia hampir di awal itu tidak berani untuk mengungkapkan gagasan, bahkan takut untuk mengerjakan latihan soal. Kenapa? Jadi soal sebentar nanya satu soal tanya, oh ternyata dia udah takut duluan.
dan dia takut kalau salah dia akan dicemooh. Jadi ketika saya buka forum diskusi itu dia praktis tidak mau bicara. Oh ternyata di pengalaman dia punya pengalaman dulu ketika salah ditertawakan akhirnya malu. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya memberikan motivasi dengan tujuan yang jelas. Saya sampaikan ke anak-anak ketika P5 kemarin, target kita pamer gelar karya ya. Yuk, saya sampaikan ini capaiannya, masalah kamu apa, ini yang harus disampaikan, ini. Oh, target belajar matematika di sini ya. Untuk KPK FEB materinya ini ya. Untuk materi ragam budaya, untuk tugas yang A, materinya ke sini. Saya sampaikan. Dan saya yakin murid-murid anak-anakku bisa gitu ya. Nah, cara saya sampaikan ke anak-anak kalau kamu boleh kok. Kemudian kalau di sekarang ternyata bahasanya itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya ternyata. Nah, ada anak-anak yang dia mengerjakannya lewat tulisan, ada yang lewat dengan gambar. Saya sampai ada yang juga dia nggak bikin apa-apa, tapi ketika ditanya dia lisan selesai. Oh, ya udah selesai gitu kan. Dan apa namanya mereka punya cara-cara masing-masing untuk mengerjakan apa yang tagihan-tagihan yang saya minta. Nah, berikutnya adalah ini yang selalu saya lakukan di setiap jenjang saya ngajar. Saya memastikan semuanya terlibat dalam aktivitas belajar. Semuanya terlibat dalam suatu apa namanya kegiatan KBM yang saya lakukan meskipun itu hanya kebagian menghapus papan tulis. Meskipun dia kebagiannya adalah mengumpulkan apa kerja-kerja dari temannya, meskipun dia kebagiannya hanya membaca. Nah, ini karena yang saya sampaikan ke anak-anak, anak-anakku, kalian adalah calon pemimpin, maka jangan ragu untuk mengambil peran. Ayo, kalau masalah salah, namanya juga belajar. Yang penting kalian terlibat. Ini aturan-aturannya yang tidak dipahami, silahkan tanyakan. Ini empat hal yang saya lakukan dalam untuk memanusiakan siswa yang ada di kelas saya di kelas 4 yang sekarang. Pertanyaannya, kalau ditanya apakah semuanya berhasil, saya jawab enggak. Jadi artinya masih ada sekitar 3 atau 4 ya gitu Bapak Ibu. Karena sekali lagi di saya kan juga ada sekitar 16 pelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika saya ini jalan, berani semua keluar. Tapi PR saya adalah gimana caranya apa yang terjadi di kelas saya yang kelas saya aktif, kalau saya punya kesempatan bicara, pede dengan dirinya, punya motivasi belajar yang luar biasa, pengen terlibat, ini juga terjadi ketika guru lain ngajar. Nah, ini masih terjadinya ketika saya ngajar saja. Maka PR saya nanti dalam 1 semester ke depan ini adalah saya memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk juga melakukan hal yang sama ketika saya yang ngajar. Jadi ada pelajaran PAI. Nah, ketika PAI pun anak-anak aktif. Nah, saya dapat laporan nih yang aktif hanya itu saja biasa Bapak Ibu. Yang aktif itu yang secara akademiknya bagus atau tanda petik anak-anak yang cerewet. Yang biasa-biasa itu kadang diam saja. Nah, ini PR saya untuk ternyata ini harus berlaku untuk semua, bukan ketika saya saja. Nah, kenapa ini penting? Sebentar. Oke. Kenapa saya memastikan harus pentingnya siswa nyaman di kelas? Satu, Bapak Ibu, siswa merasa betah dan siap untuk belajar. Siswa saya bilang, Buya, dengan Buya ini saya bingung duduk di mana. Hari ini posisi letter U, besok saya pindah ke sana. Hari ini saya duduk dengan si A, besok dengan si B. Hari ini apa? Jadi selalu ada kejutan-kejutan tiap hari, tapi saya nyaman. Karena ketika awal itu ketika selesai sholat duha, Buya pasti melihat saya itu lagi kalau ada masalah pasti didekatkannya dengan bestie saya. Seperti itu. Yang berikutnya, saya juga merasa dituntut untuk senantiasa berpartisipasi dan pembelajarannya menyenangkan. Jadi saya kadang ketawa-ketawa, kadang ya anak-anak apa berani untuk salah, anak-anak diberi kesempatan untuk gagal, kemudian diberi kesal ketika ada salah dihargai, oh ya harus tinggal perbaiki. Dan yang paling utama adalah meningkatkan keterampilan sosial emosional. Ya. Oh iya, di kelas saya ada anak itu yang bantu itu semuanya, Bapak Ibu. Ada satu orang ini dia tertinggal belum baca, itu yang bantu itu ketika saya ke yang lain, maka otomatis selalu ada saja 1 atau 2 orang yang bantu. Dan ternyata siswa ini juga yang paling rajin ngebantuin temennya piket. Jadi yang dan juga secara leadership dia paling bagus. Dan akhirnya semua ini terjadi adalah karena siswanya nyaman di kelas. Jadi siswa saya pasti berantakan. Pagi-pagi rapi jam 8 sampai jam 12 berantakan, siang rapih lagi. Ini anak tahu kapan harus apa beraktivitas dan hal-hal yang lain. Dan anak-anak pun tahu kalau saya lagi ada dengan teman yang lain, oh pasti temannya itu lagi butuh saya untuk dibantu. Maka akan mencari temannya
yang lain untuk beraktivitas. Dan di kelas saya selalu modalnya ada pensil warna atau krayon, ada gunting, ada lem, dan ada karton. Maka saya selalu itu Bapak Ibu semua. Karena apa namanya siswa-siswa saya dituntut untuk aktif. Nah, aksi yang kedua adalah untuk pengelolaan kelas. Saya belajar dari trainer dari Surabaya tentang Islamic Classroom Management. Jadi gimana caranya pengelolaan kelas, gimana caranya saya menyimpan meja, posisi meja, gimana kalau keluar kursi harus dalam keadaan rapi, datang ketika izin harus rapi, di kolong tidak ada barang, bagaimana jika harus piket, bagaimana jika terlambat itu diatur. Bapak Ibu, gimana caranya kalau misalkan saya angkat tangan seperti ini pasti dipastikan anak-anak 3 detik itu langsung diam semua. Jadi ketika saya diam, ada kode-kode tertentu, pengaturan Islamic Management tentang gimana duduknya, gimana itu saya belajar tentang Islamic Classroom Management. Dan saya yang kedua adalah memanfaatkan pembelajaran berkolaborasi dan kerjasama. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Dan ini sisa yang empatnya. Jadi ketika saya memastikan, karena saya memastikan saya sedang melakukan proses memanusiakan hubungan, memanusiakan siswa itu, maka untuk melakukan 4 hal yang lain untuk memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberikan konteks dan pembelajaran ini jalan. Dan memang saya merancang itu, saya sekarang menggunakan buku dinas Bapak Ibu untuk yang IPAS, untuk bahasa Indonesia. Tapi saya nyusun bikin alur bikin ATP sendiri. Karena oh saya dari sini, locat ke sini, karena menyesuaikan dengan hal-hal yang lain. Nah, kenapa saya lakukan ini adalah saya melihat merancang tujuan pembelajaran ini melihat profil murid, bahkan ada yang saya putuskan itu tidak disampaikan ke anak-anak tahun ini. Kenapa? Karena terlalu saking saya berpikir ini terlalu berat dan tidak akan kesampaian. Yang penting ada apa namanya TP itu tahu intisarinya selesai, jadi tidak terlalu dibahaskan lama. Dan ini tentang merencanakan pengelolaan kelas Bapak Ibu. Jadi saya istilahnya di kami menerapkan ICM, Islamic Classroom Management. Ini untuk apa? Mengatur pola interaksi saya dengan murid-murid. Nah, ini contoh aktivitasnya. Ini lagi belajar di kantin, Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah apa sih tentang KPKFPB. Saya ajak ke kantin, ada sebagian tentang bikin iklan. Ini ada 3 aktivitas. Kebetulan hari Kamis ini ada yang belajar KPKFPB, ada yang belajar bikin iklan, ada yang belajar yang lain. Ini 3 aktivitas. Ini contoh aktivitas. Ini saya bawa ke kantin Bapak Ibu. Jadi anak-anak gak ada yang belajar, sudah kebetulan ada, ya aku lapar. Ini ceritanya ada satu orang siswa belum sarapan, akhirnya udah kita belajar kantin. Ini dadakan Bapak Ibu, tidak terencanakannya, belajarnya terencanakan tapi tempatnya yang tidak direncanakan. Jadi akhirnya anak-anak ya itu santai. Ini Bapak Ibu. Dan ini juga anak-anak senang karena jadi ternyata di murid saya ada anak yang senang dapat perhatian. Oh iya, ngapain belajar di kantin? Jadi anak-anak senang segala macam. Nah, kemudian saya juga memberdayakan konteks. Nah, ini kalau di foto ini sama ya, ini saya lagi coaching nih anak-anak ini dia sedang bikin apa tadi teh ensiklopedia dam-daman. Jadi saya akan ini saya tanya, saya konfirmasi segala macam dia bikin. Nah, kemudian yang saya lakukan juga adalah sedang memberdayakan konteks Bapak Ibu. Di IPAS dan PPKN sekaligus bahasa Indonesia ada materi wawancara. Di IPAS waktu itu tentang keragaman budaya. Kemudian di PPKN ada tentang kalau nggak salah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya saya tanya kalau saya beragam budaya itu bingung. Akhirnya saya ngasih idenya ada tugasnya jajan. Jadi silakan kamu jajan jenis makanan, tapi harus sejenis, tapi asal beda daerah. Contohnya soto. Anak-anak silakan diskusi dengan orang tua. Contohnya soto. Ada yang beli soto di Tasik kan ada tuh yang jualan soto Madura, soto Bandung, soto Makassar, dan soto Tasik. Satu lagi soto apa ya? Saya lupa. Soto Jakarta. Satu lagi itu beda-beda tuh. Itu satu aja. Kemudian ada juga yang beli bakso, bakso Malang, bakso Solo, sama bakso Tasik. Kemudian ada yang belinya sate, sate Padang, sate Madura, sate Tasik, sate Marangi. Itu beda-beda. Ini apa namanya tugasnya jajan. Jadi saya memberikan anak-anak di sini tahu oh cara bikin sate itu kayak gimana, cara bikin yang lain-lain tuh gimana. Ini contohnya saya memberdayakan konteks karena saya bingung aja waktu itu saya bingung gimana caranya
mengajarkan tentang ragam budaya. Akhirnya ya sudah deh tentang jajan saja. Jadi ini anak-anak jajannya itu tidak dengan gurunya di weekend, jajan dengan orang tuanya. Ini juga karena waktu ini kalau nggak salah saya ngasih tugas ini ada anak yang kebetulan di jam tanggal itu ayahnya baru pulang dari Italia. Kebetulan orang tuanya adalah apa namanya berlayar gitu kan, kerja di kapal pesiar. Dan kemudian ada juga anak-anak yang jarang beraktivitas dengan orang tuanya. Jadi tugasnya jajan dengan orang tua, didampingi oleh orang tua, anak-anak diskusi. Bapak Ibu boleh cek ada di IG saya ini jajan. Ini ya, ini contoh yang memberdayakan konteksnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh tugasnya nih. Ini jajannya Bapak Ibu. Ini anak wawancara ini di weekend ya Bapak Ibu, karena kalau di apa namanya kalau di sekolah waktu kami terbatas. Jadi kami hanya memberikan dan ternyata temuan-temuannya itu dahsyat-dahsyat jajan-jajannya. Jajannya anak-anak ternyata oh, dia punya senangnya laporannya itu Bu ya aku senang bisa jajan sama orang tua. Bu ya aku baru kali ini bahkan ada yang baru baru beli cilok di pinggir jalan gitu kan. Jadi ya banyak pengalaman-pengalaman baru yang memang ini di luar apa namanya di luar bayangan saya yang merancang pembelajaran ini. Itu interaksi dengan jajan ya Bapak Ibu. Nah ini anak-anak tahu tuh Jasuke itu kayak gimana dan yang lain-lain. Nah, dari uraian ini apa yang saya ambil pelajarannya? Satu, di kurikulum Merdeka kan kita saya lihat tuh di hampir semua guru itu bikin asesmen awal ya, asesmen diagnostik tuh. Cuman hanya saya perhatikan itu hanya selesai di awal saja. Nah, saya benar-benar memanfaatkan asesmen diagnostik ini untuk membuat peta profil murid saya, yang mana yang apa namanya yang kesulitan di matematika, yang mana yang apa namanya kinestetiknya tinggi, yang mana yang energinya tinggi, yang mana dia itu pendiam dan harus ditemani itu saya tahu Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah dari pemetaan ini saya memastikan kebutuhan personal murid harus terpenuhi, harus terselesaikan dulu. Kalau kenapa? Kalau ini terpenuhi, maka murid akan suka belajar dan daya juangnya lebih kuat. Ini anak-anak perempuan murid saya, dia tuh jarang makan Bapak Ibu. Tapi ketika dia, oh iya, ternyata makan nasi itu enak. Ternyata makan wortel itu enak. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu sesuatu yang, tapi saya menemukan itu. Tapi setelah anak itu selesai dengan masalah makannya itu, dia mulai muncul percaya dirinya, mulai mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Dan sekarang dia lagi senang desain. Ternyata ketemunya di desain. Nah, ini dari kebutuhan pribadinya dapat, oh iya, saya berkembang di sini, saya bisa matematika, saya selesaikan tugas saya, tapi saya punya keinginan belajar dia. Nah, sekarang dia kalau tidak salah mulai gabung dengan sanggar lukis tuh, karena dia punya keinginan untuk jadi desainer. Nah, kemudian saya sekarang aktif membangun percakapan dengan rekan sejawat di sekolah, gitu Bapak Ibu. Karena ini anak masih kelas 4, artinya belajar berkelanjutan. Belajar di sekolah kami itu masih panjang. Jadi kalau misalnya dengan saya dia dihargai, dimanusiakan, tapi ketika ketemu dengan guru lain tidak melakukan hal yang sama, artinya apa yang saya lakukan akan sia-sia. Maksudnya akan hilang lagi, harus mulai lagi dari nol. Maka untuk menghindari itu, karena saya ingin seluruh murid di sekolah saya dan di seluruh khususnya Tasikmalaya ini punya pengalaman yang menyenangkan dalam belajar yang akan jadi memori yang luar biasa, maka saya sering melakukan percakapan-percakapan dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Nah, dari situ kemudian muncullah adanya, saya sampaikan ke guru-guru, kita perlu loh membangun hubungan positif antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, antara guru dengan orang tua murid. Sehingga ini akan mendorong kondisi yang optimal untuk belajar. Kondisi optimal yang belajar ini akan membuat siswa nanti merasa didengar, merasa dihargai, dia akan lebih pede, dan effortnya untuk memahami pelajaran lebih dahsyat. Ini kerasa, walaupun yang biasa ternyata gurunya yang sebelumnya juga kaget. Ini anak si A, waktu di kelas 2 dan kelas 3-nya itu jarang ngerjain tugas. Ternyata di kelas 4 ngerjain tugas. Dan apa namanya, itu terus terang lebih dekat kepada siswa, membuat pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Jadi saya selalu meluangkan waktu setiap hari itu untuk apa namanya diam saja di kelas mendengarkan ngobrol, diskusi hal-hal yang remeh-remeh kadang. Kadang saya ngebahas itu apa ngebahas tentang ramen dan yang lain-lain. Jadi tidak hanya melulu belajar dengan anak-anak itu, saya belajar tentang pelajaran. Itu mungkin Ibu, Bapak, guru yang
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bisa jadi apa yang saya salahkan, yang saya sampaikan ini banyak yang kurang tepatnya. Saya mohon maaf. Tapi ini pengalaman saya selama ini pasti selama dari bulan Juli sampai Desember ini yang saya lakukan di pas memanusiakan hubungan. Sekian bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Enggak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Fikri atas pemaparannya. Pemaparan yang telah diberikan Pak Fikri eh, luar biasa ya teman-teman, yang harapannya nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa diterapkan di seluruh sekolah, khususnya di SD, di SD Bapak Ibu guru semuanya yang Bapak Ibu guru ajar. Bapak Ibu, dari beberapa yang Pak Fikri sampaikan tadi, ada beberapa poin yang saya catat di sini, meskipun tidak seluruhnya saya catat, tapi karena banyaknya materi yang Pak Fikri sampaikan, maka beberapa saja yang saya rangkum di sini. Secara keseluruhan, sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus mempunyai kesabaran, kreativitas, harus inovatif, dan peka terhadap apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh para siswa. Oleh karena itu, memahami karakter siswa adalah hal yang sangat penting. Bapak Ibu ketika ingin menerapkan metode, kemudian ingin menerapkan metode pembelajaran, kemudian menerapkan berbagai hal yang ingin diterapkan di kelas, apa yang disampaikan Pak Fikri sangat benar. Memahami karakter siswa adalah menjadi fondasi untuk memilih metode dan kreativitas yang ingin diterapkan di kelas panjangan semuanya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menerapkan student center, di mana siswa harus lebih aktif di dalam kelas daripada guru itu sendiri. Karena guru pada dasarnya pada kurikulum Merdeka itu bukanlah lagi menjadi seorang pengajar, tetapi guru merupakan sebagai pendamping belajar para siswa. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali Pak Fikri atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, kita akan masuki sesi tanya jawab. Untuk termin pertama, hanya saya buka untuk 3 penanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum nanti kita unmute untuk speakernya. Silakan Bapak Ibu, waktunya dari sekarang. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ini juga Ibu menambahkan juga sebetulnya tidak hanya di SD ya. Kebetulan saya kan kelas 4 tuh 4, 5, 6. Nah, ini sebetulnya sering membangun percakapan ini dengan siswa itu justru eh, cocok juga di usia SMP SMA ya. Jadi kalau saya kan masih obrolan receh tuh. Kalau misalkan merancang masa depan dengan yang lain-lain itu sering saya lakukan juga dengan anak-anak. Kan saya punya alumni yang sudah alumni suka balik lagi tuh ngobrol-ngobrol Bu, Bu ya di SMP saya kayak misi kayak gini apa yang harus saya lakukan dengar-dengar kayak gitu. Kadang kita seolah dengan murid itu hanya selesai cukup dengan jam di kelas saja, ketika jam selesai sudah selesai. Nah, itu yang ayo kita rubah bahwa kita itu belajar dan kita itu hubungan itu tidak hanya transaksional, hanya mengajar di jam pelajaran saja. Jadi bisa jadi ini adalah investasi kita. Mudah-mudahan saya sering sampaikan ke rekan-rekan dari kepolosan ini, dari waktu yang kita luangkan ke ini, mudah-mudahan bisa menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Jadi bisa jadi kita nggak pernah tahu pahala mana yang akan membuat jalan kita baik, membuat jalan kita mulus nanti di hari akhir. Tapi bisa jadi hal-hal kecil yang kita lakukan di kelas, hal-hal kecil yang kita lakukan kepada murid-murid kita justru akan menjadi eh, apa namanya penguat ibadah-ibadah kita, penguat pahala-pahala kita di hari akhir. Itu mungkin yang tambahannya, Bapak Ibu. Ya, Pak Fikri, terima kasih. Saya sangat setuju dengan pemaparan Pak Fikri. Uh, uh, Apalagi berkaitan dengan memanusiakan hubungan. Banyak seperti anak-anak SMP, SMK,
yang mereka cukup labil, kemudian mereka belum bisa mengontrol emosi mereka sehingga mereka terjerumus ke pergaulan yang tidak baik atau kurang benar. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang guru untuk melakukan eh, menjalin hubungan baik dengan para siswa tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas juga. Baik, di sini ada Pak Catur yang angkat tangan. Silakan Pak Catur bila ingin bertanya. Halo Pak Catur. Ya, Masih baru. unmute Pak Catur. Oh ya, Oh, udah. oke, masih mute tadi ya. Oke, dan terima kasih untuk kesempatannya. Pak Fikri mau tanya bahwa tadi disampaikan juga bahwa ada sesi ngobrol gitu kan sama murid gitu. Jadi eh, berbicara kayak gitu. Nah, kadang kan tidak dipungkiri juga dari sekian murid kita kan tidak semuanya support gitu dalam hal kalau misalnya diajak berbicara kayak gitu. Ada juga yang pemalu, ada juga malah nggak mau bicara kayak gitu. Nah, mungkin dari pengalaman Pak Fikri selama ini ketika ngobrol sama murid gitu, kemudian mendapatkan murid yang pemalu atau sedikit bicara kayak gitu biar anak itu tetap mau tetap speak up nah kayak gitu yang udah pernah dilakukan sama Pak Fikri apa pasti kan punya pengalaman yang seperti itu gitu ya aja Pak Fikri. Terima kasih Bu Winda. Ya, Terima terima kasih Pak kasih Pak atas atas pertanyaan. monggo. Oh, mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Catur. Monggo silakan Pak Fikri. Langsung jawab aja Bu. Nah, inilah Pak sebetulnya kalau kalau yang saya lakukan terhadap saya juga ada Pak ya, ada anak-anak yang dia sangat pemalu, maka yang saya lakukan adalah saya sering hadir, sering duduk dekatnya Pak, diem aja. Kadang saya eh, bawa, saya suka bawa coki-coki Pak, saya suka bawa coki-coki atau saya sering bawa minuman kopi, duduk di situ diem, diem saja Pak, dia main nanya, hey ini apa, jadi saya tanya, ngobrol aja Pak, kadang dia ah oh diem diem saja. Nah, ini memang membutuhkan waktu yang lama, Pak. Nah, yang pendiam-pendiam ini saya bicara, kalau memang saya pastikan kalau memang dia jiwanya introvert, jarang ngobrol itu, maka saya minta dia itu, kalau memang dia secara akademik bagus, maka yang saya akan minta dia untuk jadi tutor bagi temannya dari temannya yang dekat dulu, Pak. Tapi kalau misalnya dia dari akademik pun nggak ada, maka yang saya sering minta, kadang saya suka chat, ngobrol tuh nggak bicara, Pak. Kayak bikin tulis dalam kertas gitu, saya bikin tulis gitu aja. Dibalas lagi tulis aja. Jadi kadang saya tidur tiba-tiba apa namanya diusap apa kepalanya, Hai, lagi ngapain? Jadi selalu selalu saya tegur, saya ajak ngobrol, Pak. Nah, lama kelamaan ini juga tidak apa kalau bahasa tidak pok terolong ya, hari ini mendekat, hari ini juga langsung bicara. Ini saya juga ada yang kayak gitu, baru bicara ke saya itu Desember, bukan apa November, akhir November kemarin dia baru bicara ngobrol, akhirnya berani ngobrol dengan saya. Banyak ngobrol hal-hal yang lain. Artinya dia selama ini ya hanya ngerjakan tugas selesai selesai, jarang ada diskusi. Cuman saya setiap harinya selalu nanya ke beliau. Selalu nanya ke anak itu, Hai kamu lagi ini ngapain, nih kemana, kemarin kamu main dengan siapa, kemudian ngobrol saya, dia jawab, enggak, iya, hanya seperti itu saja. Tapi lama-kelamaan di akhir November kemarin, mulai tuh keluar ngobrolnya. Kenapa bisa jadi anak itu nggak ngobrol tuh dengan saya, Pak. Cuman akhirnya saya cek dengan temannya, saya cek ke apa dengan obrolan orang tuanya, itu kalau memang anak ini di rumah juga jarang ngobrol, dengan teman jarang ngobrol, berarti perlu sarana-sarana yang lain untuk dia bisa bicara. Entah itu bicara lewat karya, entah itu bicara lewat tulisan, atau bicara lewat hal-hal yang lain. Hal yang lain. Tapi kalau ada juga di saya di sekolah itu dia diem, tapi di rumah itu dia banyak bicara. Maka saya sampaikan ke orang tuanya, ibu di rumah ngobrol ya. Ini tolong di apa putri putri ibu dipanggungkan di rumah, ditanggap di rumah, ngobrol segala macam. Nah, berikutnya tugas, maka keluar ada tugas-tugas yang saya sampaikan itu karena eh, kenapa saya selalu menyampaikan tugas itu selalu adanya kolaboratif, karena dan kadang saya pernah iseng itu, Pak, saya pernah menyatukan anak-anak yang pendiam semua, Pak. Tapi ternyata hasil karyanya dahsyat. Kalau bicara hasil karyanya presentasi lisan,
biasa saja, muncul hanya seperlunya saja, tapi hal-hal yang lain kayak desain, karya kelengkapan cerita, kelengkapan informasi itu dahsyat. Cuman memang dari segi lisan, oh ternyata emang anak-anak ini seharusnya artinya perlu waktu, perlu kesempatan anak-anak itu untuk bicara. Jadi ketika pulang sekolah, di saya kan ada waktu setoran hafalan Pak ya, saya misalkan ngobrol dulu mau setor apa. Jadi setiap hari dia selalu nanya, dipastikan saya memastikan dia untuk nanya ke saya Pak. Itu terkait yang anak-anak yang memang tidak support. Dan kalaupun sayanya ternyata ada hal yang lain, maka ya itu pada teman saya di kebetulan saya selalu Allah karuniakan dengan teman yang bawelnya bawel apa ya, seneng ngobrolnya luar biasa Pak. Ini kalau nggak dikasih fasilitas kasihan, maka ya itu dia tahu sendiri, ya udah dia datang nyerocos terus ke anak yang pada midahnya ya. Dan ternyata bestinya itu Pak, siswa saya yang paling nyerocos itu bestinya adalah siswa yang paling pendiam. Jadi ya ada yang dengerin, ada yang butuh ngobrol dan hal yang kayak gitu. Cuman sekali lagi ini tidak bisa simsalabim abrakadabra sehari jadi Pak. Jadi perlu waktu sekitar 3 bulan. Yang paling penting adalah saya tekankan kalau ada hal-hal, kalau kamu pendiam nggak apa-apa, itu jalan pilihan kamu. Tapi ketika ada hal-hal yang urgent, maka pastikan orang tua kamu yang paling pertama dapat informasinya. Saya sampaikan kayak gitu. Misalkan kalau kamu head, maka yang paling pertama harus kamu ceritakan, kamu bicara ke orang tua. Kalau nanti kamu ada yang ngelamar, maka kamu harus bicara sama orang tua kamu. Kalau kamu ada yang jahat sama kamu, kamu harus berani speak up. Dan itu yang saya sampaikan. Entah nanti apa namanya nyampe atau enggak, saya selalu sampaikan itu, dia hanya jawab ya ya iya ya gitu. Dan saya juga sampaikan tidak hanya ke anaknya, saya sampaikan ke temannya. Ini ada teman, kalau ada teman diem saja jangan dipaksa diem. Kalau yang bisa ajak ngobrol, kalau nggak ajak ngobrol ya udah tanya saja. Tetap kita ini adalah makhluk sosial, pasti butuh dengan orang lain. Nah selanjutnya ke orang tuanya saya sampaikan, ibu, putra ibu perlu perlu interaksinya kurang, maka perlu stimulus-stimulus, tolong lakukan ini di rumah ya, tolong lakukan ini, tolong fungsi dengan ini, tolong saya sempat ngasih tugas tuh ke anak yang pendiam ini untuk presentasi video sendiri, dia selfie ngomong sendiri, ngobrol Pak. Atau kadang dia mengirimkan voice out ke saya lagi ini yang gini ya, ya saya terima. Itu mungkin Pak Catur yang pernah saya lakukan terkait untuk anak-anak yang memang dia diam banget. Dan ini ya alhamdulillah sih saya melakukan nginep itu saya di tiga waktu. Satu di jam pagi sebelum sholat duha, yang kedua ketika jam istirahat jam 10-an, yang ketiga jeda setelah makan siang dan sholat duhur, itu ada waktu sekitar setengah jam. Saya biasa diam di kelas itu ngobrol dengan anak-anak siapa saja. Jadi kalau saya tanya ke anak itu, Bu ya, anak si A belum ngobrol, maka saya datengin, Pak. Duduk situ ada teman-temannya sambil, ya itu Pak, saya kadang dikasih bala-bala, Kak. Apa tuh bala-bala? Kasih bala-bala makanan ya. Kadang-kadang saling bagi-bagi makanan, ada ciki-ciki, ngobrol aja biasa. Kadang saya bawa makan, ini ada kayak biasa ini kita ada makanan ngobrol saja. Dan ternyata yang solusi-solusi itu juga diselesaikan oleh teman-temannya sendiri. Itu mungkin Pak. Ini Ibu kayaknya ada yang di chat nih dari Ibu Vina. Ya, ya Itu baik. mungkin untuk Terima yang kasih atas pertanyaan Pak Catur, Bu jawabannya, Pak Winda. Fikri. Iya, terima kasih atas jawabannya Pak Fikri. Semoga jawaban dari Pak Fikri bisa menjawab pertanyaan dari Pak Catur pada dasarnya. Ketika menemukan siswa yang cukup pendiam, bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya yaitu memberikan tugas kolaboratif. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, pendekatan dan memberikan pemahaman kepada siswa itu sendiri. Baik, di sini karena nanti waktunya kita sampai jam 9, di sini ada satu pertanyaan yang ada di chat box, kemudian yang kedua ada pertanyaan lagi dari Pak Bu Munadiroh. Maka saya kira nanti pertanyaan dari Bu Munadiroh itu akan menjadi pertanyaan yang terakhir, mengingat Waktunya bisa waktunya. lebih dari jam 9 kok, Bu Winda. Fleksibel. Ya, Bu. Oke, baik. Insya Allah. Oke. Sementara kita mau menjawab pertanyaan dari Bu Munadiroh dulu atau yang ada di chat Pak Fikri? Kayaknya yang di chat dulu deh, Bu. Oke, baik Pak Bu Munadiroh, mohon maaf ya, sebentar dulu kita akan menjawab pertanyaan yang ada di chatbox dulu, yaitu dari Bu Vina Ulin Nuha, SDN 4 kali Karung. Pertanyaannya, Kayaknya ini selamat Ibu malam ya. Pak. Iya. Ini kayaknya saya pernah Ya, lihat IG-nya deh Bu Vina ini ya.
Bu Vina. Oke, Nah, iya. pertanyaannya, Ini selama sebentar, ini Bos. kesulitan dalam merancang kelas yang berpusat pada murid di kelas apa, Pak? Mohon dijawab, silakan Pak, waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Bu. Yang paling sulit ketika merancang kelas itu tentang materi, Bu. Jantan. Jadi, Bu, saya kadang apa namanya? Kalau ngelihat materi di buku paket, baik itu yang disediakan oleh kementerian ataupun dari buku-buku apa yang beredar dari penerbit itu, saya kadang kesulitan ini ngebahasainya itu gimana. Jadi kalau saya berpusat aktivitas itu saya apa namanya berpusat kepada murid itu adalah bukan berarti kita tidak melakukan ceramah, Bu ya. Tidak melakukan ceramah saintis, tapi yang saya memastikan itu adalah anak-anak berkembang kompetensinya. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi kompetensi apa yang ingin kita capai? Kalau kesulitan saya itu biasanya ketika melihat kalau apalagi melihat materi-materi yang saya rasa itu apa namanya harus membutuhkan nalar yang tinggi. Jadi kadang saya apa merancang dulu, oh ini materinya bisa nih. Jadi kadang berpusat kepada siswa itu bukan berarti siswanya sendiri yang menentukan Bapak Ibu. Kalau saya sih berpedomannya artinya siswa berkehendak untuk belajar dan berkehendak untuk berkembang. Dengan caranya apakah dia dengan belajar sendiri atau dia karena merasa butuh maka dia mau belajar. Karena mau belajar itu, maka dia bergerak dan beraktivitas, mencari cara biar jadi tahu. Nah, itu bagi saya, Bapak Ibu, untuk sudah apa namanya, sudah student center. Kenapa? Karena percuma kita merancang ini belajar yang keren, metodenya seperti apa keren, tapi anaknya sendiri tidak mau bergerak untuk belajar, maka saya rasa ini mah adalah idenya guru yang disampaikan kepada anak. Nah, saya dibalik, Bu. Jadi saya punya materi ini, saya berusaha gimana caranya anak-anak juga punya ide untuk oh iya ya, saya nih untuk FVB caranya kayak gini. Boleh nggak saya menemukan cara gini? Oh iya, saya punya kesulitan ini. Maka saya gimana caranya saya untuk bisa. Nah, yang saya lakukan pemahaman saya terkait mungkin berbeda. Pengalaman saya terkait pembelajaran apa student center itu adalah gimana caranya saya menumbuhkan siswa yang sedang ada di kelas bersama saya untuk mau belajar, untuk meyakini dirinya bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah, dari situ, kalau itu sudah dapat tuh, enak. Dia cara apapun, mau sama kita metode gini, digilap, digeser ke metode anu, balik lagi metode, dia akan enjoy, Bu. Dia akan siap dan menerima dengan, apa namanya, dengan senang hati. Tapi kalau misalkan dijejalkan, oh kayak gini metodenya, metode progress gini, 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 tapi tidak disentuh keinginan untuk belajar, untuk berkembangnya, maka sebagus apapun metodenya, maka tidak akan apa namanya tidak akan nyampe. Jadi hanya selesai udah tidak bermak bagi saya itu tidak bermakna. Jadi kadang banyak saya lihat seolah murid beraktivitas saja seperti itu tapi ternyata ketika selesai kita jarang melakukan feedback, kita jarang melakukan umpan balik dan umpan baliknya ternyata saya pernah melakukan nih Bapak Ibu. Wah, seolah-olah anak tuh beraktivitas banyak banget, banyak aktivitas yang dilakukan. Tapi ternyata setelah saya melakukan feedback itu, ternyata anak-anak tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hanya belajar, hanya mengerjakan tugas. Karena Buya Fikri mengerjakan, aku aja udah selesai. Jadi strong why kenapa aku harus bisa menguasai materi ini nggak dapet di anak-anak. Jadi saya aduh ini berarti saya ada yang salah nih dengan ini. Maka sekali lagi yang saya lakukan adalah saya pahamkan kepada diri saya, kalau memang saya pengen menerapkan student center, maka saya pastikan anak-anak itu mau untuk berkembang, anak-anak itu mau untuk belajar dan siap membuka dirinya untuk belajar. Nah, kesulitannya itu Bu ya. Materinya SD sekarang berat banget Bu. Kemarin tuh tentang kearifan lokal saja saya mencari informasi tuh IPAS ya. Saya IPAS kelas 4 mencari informasi tentang kearifan lokal, mencari bahasa yang mudah. Karena ada berbenturan punten dengan fikih, dengan kaidah segala macam, menyampaikan dengan bahasa anak-anak itu susahnya minta ampun. Ketika saya mengajarkan apa bilangan matematika itu, matematika dari awal tuh nilai tempat sampai apa triliunan, sampai bilion-bilion gitu, saya aja nggak ngerti ini materi seperti apa. Maka saya sampaikan, oh iya,
saya harus menurunkan materinya yang bisa difahami anak dan anak tahu oh iya dengan saya menguasai materi ini maka saya akan bisa ini maka saya akan bisa membantu ini. Nah itu apa kesulitan saya terus terang dalam menerapkan student center ini apa namanya menumbuhkan materi anak-anak untuk apa ini saya belajar ini. Karena saya belajar dari guru saya, hal yang paling penting dari seorang guru itu adalah ruhnya, bukan sekadar metodenya. Jadi kalau ruh guru itu dapat, maka apapun anak-anak bisa membuka dirinya untuk belajar. Itu mungkin Bu Indah, mohon maaf bila belibet ya. Cuma yang jelas yang saya sampaikan, pengalaman pelatihan saya tentang student center itu adalah anak-anak siap membuka dirinya untuk mau belajar. Itu satu. Kesulitannya yaitu materinya menyederhanakan materi menjadi bahasa anak-anak yang apa namanya yang susah. Akhirnya ya itu Bu, kadang anak-anak tuh mengerti itu ketika lewat ngobrol-ngobrol Bu. Ketika saya ceramah itu saya kadang ngobrol 3 orang ngobrol. Jadi pengalaman saya Bu ya, anak-anak itu ngerti ngerti itu oleh temannya sendiri, bukan oleh saya, Bu. Jadi saya ngajarkan, cukuplah saya ngajarkan student center itu, menjelaskan secara klasikal, kemudian saya keliling, bahkan anak-anak yang itu ngertinya oleh yang jadi tutor sebayanya. Di saya hampir semuanya berlomba-lomba jadi tutor sebaya. Jadi tutor sebaya untuk matematika beda dengan tutor sebaya IPAS, beda dengan tutor bahasa Indonesia. Dan kadarullah saya diberikan karunia murid-murid seperti itu. Jadi yang menutupi kekurangan saya menjelaskan, karena saya keliling, terus terang saya masih belum bisa menguasai 20, meskipun saya sudah 12 tahun, tapi untuk menguasai dalam sekali dijelasin langsung 28 anak mengerti itu nggak bisa. Lebih apa namanya anak-anak lebih paham ketika yang ngajarinya temannya sendiri. Nah, kenapa kolaboratif ini dan pada Allah ternyata tidak hanya satu orang yang mau memberikan partisipatif. Itu mungkin Bu. Oke, baik. Atas Yang pemaparannya itu Pak, luar biasa. gimana? Bu Vina, harapannya tadi jawaban Pak Fikri bisa menjawab pertanyaannya Bu Vina. Pada dasarnya, hal yang paling sulit untuk merancang pembelajaran berbasis student center adalah merancang materi itu sendiri. Kemudian, solusi dari yang disampaikan oleh Pak Fikri yaitu memilih rancangan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mau berkembang. Nah, itu adalah solusi untuk menyusun pembelajaran berbasis student center. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Munadiroh. Silakan Bu Munadiroh, waktunya untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung aja ya, yang ingin ditanyakan yang pertama adalah untuk membuat profil siswa. Ini dalam membuat profil siswa kan ada minat, gaya belajar, sama latar belakang. Setelah kita memperoleh itu, apakah profil siswa itu ditempel di kelas atau hanya untuk pribadi kita sendiri? Kemudian tadi ada sering melakukan refleksi dengan siswa. Yang saya tanyakan adalah sesering apa? Apakah Bapak Vicky itu mempunyai jadwal atau hanya sering gitu aja ya, yang di garis bawah ini seringnya itu berapa waktunya, berapa lama gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga tadi alhamdulillah sudah dapat jawaban. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Catur. Oke, terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Saya akhiri, wa'alaikum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fikri, ada 2 pertanyaan. Saya kira Pak Fikri sudah bisa menangkap pertanyaan dari Bu Munadiro. Monggo. Saya membuat profil siswa itu, Bu, tadi ya, dari minat, gaya belajar, terbelakang, saya tambahkan satu lagi dengan ST30, Bu. Jadi Bapak Ibu, terutama yang SMP, SMA bisa buka aja ini temubakat.com. Di situ ada 30 kecenderungan siswa. Jadi ini sangat membantu saya. Kemudian nanti ada juga talent mapping. Itu sangat bantu. Ini sangat berguna mungkin bagi Bapak Ibu guru. Kalau temubakat.com itu yang ST30 gratis. Tapi kalau yang talent mapping ini berbayar. Nah, Bapak Ibu, saya membuat profil ini. Jadi ada setiap anak itu satu bundle. Tapi ya itu Bu, kendalanya yang bisa bacanya baru saya. Nah, ini saya lagi cari cara gimana caranya apa namanya
ini bisa dibaca oleh orang guru yang lain. Makanya saya kan setiap 3 bulan sekali di sekolah kami ada pembagian buku rapor tuh Bu ya. Saya cek tuh Bu, ini di pelajaran saya unggul, saya sering cek gimana di kelas yang lain, maka saya catatan Bu. Saya sampaikan kepada guru yang lain, saya sampaikan, Bapak Ibu, murid saya yang A kondisinya seperti ini ya. Jadi kalau saya melakukan pendekatannya seperti ini, Bapak Ibu boleh melakukan apa yang saya lakukan atau tidak. Cuma ini informasi awal selama 3 bulan saya dilakukan di kelas. Begitupun ke orang tua Bapak Ibu. Jadi yang paling penting itu saya di kelas itu berdua Bapak Ibu. Jadi ada wali kelas pendamping, wah, tapi ketika ngajar tetap saya sendiri ya. Jadi profil itu saya bikinkan dalam satu bundle, dalam satu map per anak satu. Per anak satu, ini saya simpan di meja saya Bu. Cuman memang kendala saya, kekurangan saya, dan mungkin juga ini bisa jadi masukan bagi saya ke depan. Ini data ini bisa dibaca oleh seluruh guru yang masuk ke apa? Masuk ke kelas saya. Jadi di saya sistemnya sistem pelajaran, PAI sistem pelajaran. Di saya ada PAI, ada TIK, ada bahasa Sunda, ada PJOK. Nah, biasanya saya menyampaikan salisan saja di awal, Bapak, Ibu, murid saya yang A kayak gini. Oh, Bapak kalau PJOK si A yang kayak gini saya selalu sampaikan di awal tuh ke guru. Nah, atau ketika mau ulangan saya sampaikan. Ketika setelah ulangan selesai, ini anak kayak gini ya, tolong dong lihat hasilnya seperti apa. Jadi tolong ke saya apa yang harus diperbaiki, saya sampaikan nanti saya akan melakukan perbaikan-perbaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tambahannya saya selain minat, gaya belajar, latar belakang, ini latar belakang bahkan saya nyari sampai kalau kelas 4 berarti saya akan harus nyari ke gurunya waktu kelas 3, ke gurunya waktu kelas 2, ke gurunya waktu kelas 1 tentang si A ini. Ini saya cari detail. Nah, maka nanti saya combine itu dengan ST30. Bapak Ibu bisa cari di temubakat.com. Itu nanti ada hasil-hasilnya. Oh, ini anak yang leadershipnya kuat. Ini anaknya seperti apa. Strength tipologi itu namanya. Jadi tipologi kuat anak ini seperti apa. Kemudian juga saya menggunakan bahasa cinta, bahasa gitu, bahasa bunda, bahasa cinta. Itu juga saya cek jadi masakan. Oh, ini pendekatannya seperti apa. Nah, ini komprehensif. Saya bikinkan ada keterangan-keterangannya menangani anak seperti ini akan ada kendala seperti apa, dan itu saya sampaikan ke guru yang ngajar. Saya sampaikan di awal ke guru ngajar, tapi saya sering kontrolnya itu setiap 3 bulan, gitu ya. Ini saya buat dan ini saya simpan dan biasanya saya di akhir tahun ini tahun baru ini karena kebetulan juga saya tahun ini dipindahkan ke yayasan saya sampaikan disimpan saya sampaikan kepada orang tuanya nanti orang tuanya selalu saya sampaikan Bu tolong kondisi ini disampaikan ke gurunya yang akan datang. Nah, baru tahun ini saya baru bikin untuk sebelumnya ini saya masih cari cara gimana gimana ini guru ini bisa berkelanjutan. Jadi rapot dari saya bisa dibaca kembali oleh yang lain. Nah, karena kebetulan semangat kurikulum merdeka ini sangat membantu Bapak Ibu untuk apa namanya Bapak guru di sekolah saya untuk membuat asesmen diagnostik. Itu ya. Nah, kemudian refleksi. Saya setiap hari, Bapak Ibu, saya sekolahkan dari Senin sampai Jumat tuh, Bapak Ibu. Kalau tidak pagi, jadi ada sesi takdim sama tadribul yaumiyah. Itu refleksi pembelajaran. Kalau misalnya tidak pagi, maka di siang. Jadi setelah sholat duha, saya punya waktu sekitar tuh 15 menit untuk ngobrol. Ngobrol, jadi merefleksi yang tahun kemarin, ada hal-hal apa. Kemudian nanti di siangnya, baru antara beres makan siang dan sholat Jumat jelang ke belajar jam 1 itu baru ngobrol-ngobrol receh. Termasuk ketika jam 10 sampai setengah 11 tuh. Itu saya ada di kelas ngobrolin receh. Tentang coklat lah, tentang Persib, tentang drakor, tentang siapa yang suka dengan siapa, hal-hal yang receh. Termasuk tentang apa namanya tentang mangga yang busuk ya hal tebakan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang saya lakukan ngobrol receh itu saya pastikan yang selalu saya lakukan adalah ketika apa jam istirahat. Kalau pagi itu saya suka kan saya kalau dapat informasi itu dari guru ada kejadian apa dulu lalu saya konfirmasi ke anak-anak refleksi bareng-bareng lalu siang jam 1 ngobrol sambil menunggu store hafalan Al-Qur'annya ngobrol-ngobrol biasa saja. Itu yang saya lakukan terkait refleksi. Kalau khusus refleksi, biasanya saya melakukannya 3 bulan sekali untuk apa namanya terkait pembelajaran. Tapi terkait apa harian-hariannya, ya gitu Bu. Pagi setengah 8, biasanya pagi-pagi itu saya membahas kejadian hari kemarinnya dan materi target selama hari ini kebaikan apa yang dilakukan siang jam istirahat jajan itu biasa ngobrol-ngobrol receh berbagi makanan minta dijajanin minta dibikinin kopi itu hal-hal receh
Kemudian pada zuhur sampai makan siang itu juga ngobrol lagi. Nah, itu ngobrol tidak ini, ngobrol hal-hal apa namanya yang ya ngalor ngidul gitu. Jadi kadang yang seriusnya mah di pagi-pagi. Itu mungkin untuk jawaban Bu Munadirah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Fikri. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Muna. Pada dasarnya kalau Pak Fikri melakukan refleksi itu untuk harian aktivitas mereka dilakukan setiap hari. Tapi untuk proses refleksi pembelajaran itu biasanya Pak Fikri melakukannya 3 bulan sekali. Tetapi masalah refleksi itu bisa kembali ke guru masing-masing terkait waktunya ya Pak ya. Ya baik Pak Fikri, di sini Betul masih Bu. ada Ini beberapa terakhir masih ngobrol pertanyaan Bu. yang Ada dari Bu siapa nih? Bu Nur Andika ya di chat tentang guru SMP ya ngobrol. masih ada Ini beberapa Bu, pertanyaan apa di sini. namanya? Kadang kan kita terbatas Bu ya kalau untuk Ya, ya. guru negeri apa guru menengah itu ya. Kadang waktunya terbatas, kadang hanya 2 JP segala macam. Nah, apa namanya? Saya sih karena kebetulan juga saya punya rekan di SMP itu biasanya memanfaatkannya itu di jam-jam istirahat Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika di kelas Bapak Ibu, kalau ada materi saya kadang kala saya menyetop materi Bu. Ketika ada hal-hal yang memang harus dibahas yang terkait dengan akhlak, terkait dengan adab ataupun relasi sosial, kadang apa namanya saya kadang suka stop bila itu dilanggar atau kadang saya apa namanya membawa permasalahan itu ke dalam materi-materi ajar meskipun nggak nyambung Bu. Tentang KPK FEB tentang berbagi misalkan saya kadang apa namanya bertanya ke anak-anak kalau kamu lagi sebel sama teman kamu dibagi nggak permennya itu. Nah, di situ ngobrol-ngobrol-ngobrol materinya tentang padahal tentang KPKFB Bapak Ibu. Jadi apa namanya sekiranya itu apa namanya hal yang urgent, maka saya tanda petik lebih sering menyimpan menunda materi, saya tuntaskan dulu hal-hal yang prinsip kemudian baru dilanjutkan materinya. Nah, kemudian kalau di SMP gimana? Bapak Ibu, kalaulah eh, kadang anak itu bersih ya, kalau misalnya hati akan tertaut dengan hati lagi. Kalau misalkan putra-putri murid kita, meskipun kita jarang, tapi merasa ada apa namanya, ada masalah dan merasa percaya dengan kita, maka dia akan datang dengan ke kita, Bu. Bapak Ibu akan datang ngobrol, tahu. Ini saja buktinya murid-murid saya yang alumni itu yang sudah SMP, SMA itu kadang ngechat di DM, Bu. Buya saya kayak gini Buya saya diputusin saya kayak gimana Buya saya bingung harus menentukan SMA gimana Buya saya bingung kuliah gimana saya ngobrol aja biasa Bu Bapak Ibu ngobrol dan terdekat kadang ya gitu apa namanya sekali lagi kadang yang menjadi apa penghalang kita itu karena kita selalu berasa selalu disekat oleh jam pelajaran. Padahal hubungan relasional itu kan bisa kapan saja, bisa di stop kadang saya tuh Bu ya kalau ketemu kelas satu kadang tahu jadi kayak kayak anak kelas satu aja Bu ketemu dengan kelas satu lari-larian ikut-ikutan tahu segala macam kalau dengan kelas 6 saya ngobrol ikut dengan kelas 6 dan bahkan saya nggak ngajar di kelas 6 Bu kadang ngobrol duduk 2 menit ngobrol hai hai nanya saya hello kamu rumahnya gimana kemarin saya lihat kamu naik berkuda ya gitu nanya suka gitu dan itu walaupun sebentar sejenak tapi kalaulah itu berasal dari hati maka akan sampai ke hati Bapak Ibu kalau anak itu akan nyaman, dia akan minta waktu khusus ke kita untuk berjumpa untuk guru-guru di SMP SMA mungkin kayak gitu. Saya juga kan dulu pernah SMP SMA Bu ya. Jadi kalau saya ada masalah saya sudah tahu tuh Bu, saya harus ketemu dengan ibu siapa. Meskipun dia bukan wali kelas saya, maka saya akan datengin. Maka eh, ya sampaikan saja apa kalau ada kendala segala macam, ayo kita ngobrol langsung dengan kehidupan apa yang harus disampaikannya. Gitu mungkin Bu untuk menjawab ini apa hanya ketemu jarang untuk di SMP ya. Saya akan mencari guru yang cocok dengan saya gitu. Kalau meskipun itu wali kelas, kalau misalnya tidak cocok, saya juga akan segan Pak Ibu. Dan biasanya kalau untuk udah ABG gitu lebih percaya kepada temannya. Maka sekali lagi salah satu skill yang harus dimiliki oleh guru baik itu dari TK, SD, SMP, SMA adalah kemampuan untuk mengamati anak-anak, kemampuan untuk melihat apa namanya bukan cenayang ya. Oh ini kadang
sudah banyak hilang karena kita selalu dikejar dengan administratif hal yang lain. Jadi kemampuan kita, oh ini kayaknya anak kita lagi ada masalah nih. Nah, yuk Bapak Ibu, mari kita aktifkan kembali feeling-feeling kita yang mengatakan bahwa kita perlu anak-anak kita perlu pertolongan dengan segera, perlu ngobrol dengan kita dengan segera. Makanya kenapa sering saya rasa banyak anak-anak yang usia SMP, SMA dengan banyak keikut geng motor segala macam karena yang mau mendengar adalah rekan-rekannya mereka. Bisa jadi guru-gurunya jarang mendengar, bisa jadi kayak gitu. Jadi yuk apa namanya kita aktifkan kembali. Saya rasa setiap orang mempunyai kemampuan untuk bisa mendengar, mempunyai kemampuan untuk menampung, walaupun tidak sedahsyat psikolog ataupun yang lain, tapi kemampuan untuk bisa dipercaya dan melihat bahwa murid-murid kita bisa jadi harus diapakan biar berkembang atau gimana caranya ngasih tahu yang ahli bahwa murid kita lagi punya masalah, minimal kita melakukan pertolongan pertama. Nah, kemampuan pertolongan pertama ini yang harus kembali kita asah, Bapak Ibu. Biasanya kan kita pertolongan pertama itu KKM itu ada remedial-remedial Bapak Ibu ya. Maka saya punya gagasan di pertolongan pertama kita. Ayo kita sering-sering ngobrol, kita sering-sering buka percakapan dengan anak-anak. Anak-anak sekarang keren-keren Bapak Ibu. Idenya tuh dahsyat-dahsyat. Bisa jadi lebih jago, mungkin Bu Winda juga bisa dipantik sedikit saja anak-anak SMK atau SMA, SMP itu bisa jadi keluar itu dahsyat-dahsyat. Gak perlu diajarin, dipantik saja. Cuma pertanyaannya anaknya percaya atau tidak dengan kita. Itu mungkin untuk menjawab dari apa Bu Hiwang apa Nur Andika ini. Gitu, Bu. Baik, Pak. Jawabannya sangat jelas. Tetapi di sini masih ada dua pertanyaan dari Pak Wahyu dan juga dari siapa ini? Ya, coba ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Mohon pencerahannya lebih detail bagaimana trik dan tips supaya hal yang baik di kelas 4 bisa berkelanjutan di kelas selanjutnya, sementara guru di kelas 5 tidak begitu support. Dan mohon dijelaskan lebih jauh bagaimana Bapak dalam mendalami karakter siswa melalui asesmen diagnostik. Begitu Pak, ada dua pertanyaan dari Pak itu Bu Wahyu, silakan Wahyu, Bu dijawab. Winda. Itu Oh, Bu. itu Bu Wahyu ya? Iya. Oh, Bu Wahyu ya. Oh, Oke. mohon maaf, Wahyu. Mohon maaf, Bu. Saya juga tahunya Pak Wahyu. Terima kasih, Pak Jatun. Bu, ini makanya ini salah satu hal yang saya dapat ketika Munas KGBN. Waktu itu dengan Pak siapa? Pak Catur yang ketua KGBN itu, yang orang Sulawesi. Nah, mencapaikan yuk kita perbanyak percakapan-percakapan kebaikan. Jadi percakapan itu banyak Bu ya tentang kurikulum, tentang hal-hal yang lain termasuk ini Bapak Ibu. Apa tadi pertanyaan tadi juga jadi mengingatkan kepada saya untuk yuk disiapkan datanya, disimpan datanya, kemudian sampaikan ke yang lain. Biar apa yang kita lakukan berkelanjutan, maka yuk kita lakukan banyak percakapan-percakapan dengan guru-guru yang lain, lakukan percakapan-percakapan apa yang kita lakukan ke guru lain. Sampaikan apa kesulitan kita, apa nanti keuntungan yang akan kita peroleh dengan kita mempunyai track record yang terdata dan tersimpan dengan baik gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini saya sudah mulai mengumpulkan Bapak Bapak Bu Wahyu ini dari hasil asesmen diagnostik itu kan di awal tuh hanya untuk ngebagi pelajaran saja. Tapi kan saya melakukan diagnostik itu tidak hanya di awal kemudian rest in paper udah selesai saja. Maka ini saya sering buka lagi. Ini kenapa anak ada kesulitan di nulis. Ini kenapa anak ada kesulitan di apa menjawab soal. Maka saya buka lagi tuh, dibuka lagi. Oh ternyata saya perhatikan, saya kadang satu hari itu diem perhatikan murid si A. Oh udah satu hari 1,5 jam. Oh ini gerak-geriknya seperti apa, tulisannya saya baca lagi tulisannya seperti apa, cara gaulnya seperti apa, dan ini saya tuang saya tuliskan. Mungkin Bapak Ibu juga kalau setahu saya di SD ada jurnal guru menuliskan kejadian-kejadian apa saya tuliskan, dan ini mungkin ini juga saya juga belum melakukan Bu, jadi saya diingatkan adanya pertanyaan ini juga ya, saya harus membagikan ini kepada guru-guru yang lain. Biasanya saya itu tuh adalah bagi anak-anak karena yang tanda petik bermasalah saja. Kalau anak-anak yang baik yang tidak ada masalah udah selesai Bapak Ibu. Padahal anak-anak itu Yazid Wayankus naik dan turun. Kadang anak yang secara akademik bagus itu dan soal gak ada masalah itu sebenarnya dia punya masalah
dan tidak apa namanya, tidak teramati oleh guru yang baru, karena biasanya anak-anak yang sudah baik itu ya sudahlah, husnudon aja kita teh gitu, si anak ini nggak pernah punya masalah, aman. Padahal bisa jadi dia punya menyimpan beban yang luar biasa. Jadi kan kadang kita lebih banyak fokus anak-anak yang tertinggal saja. Nah, maka apa namanya, saya terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru di Wonosobo ini, juga saya dapat mengingat, oh iya, saya ternyata harus memberikan ini juga ke guru nanti yang akan semuanya. Gitu Bapak Ibu. Dan ini sudah mulai saya lakukan yang kelas 5 kemarin, kan kelas 6 tuh saya sampaikan, saya sering nanya ke gurunya. Kalau misalkan guru yang level berikutnya, jenjang berikutnya tidak nanya, maka saya yang harus nanya duluan. Ya gitu. Kenapa? Bagi saya, Bapak Ibu, bagi kita yang perlu kita kan tidak ada yang namanya bekas murid. Kenapa? Semoga kita berharap kebaikan-kebaikan, hal-hal baik yang kita lakukan, perhatian-perhatian yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan kita, pembuka jalan kita menuju surganya nanti di yaumul akhir, memudahkan amal-amal kebaikan kita. Kak, yang kelas 6 sekarang pun kasih Mas, Ibu gimana si A, gimana si B? Oh, masih kayak gini. Oh, masih, kalau masih kayak gini maka saya segera kontak ibunya. Bu, saya dapat barusan komunikasi dengan gurunya yang sekarang, ternyata putra Ibu A B C D. Apa yang bisa saya bantu? Nah, oh Bapak gini, ternyata ada kesulitan, ternyata ngebangun komunikasi. Nah, itulah yang saya sampai 3 bulan pertama itu masih sering komunikasi antara yang dulu kelas limanya sama saya dengan wali kelas 6 yang sekarang, untuk yang kelas 5 yang kelas 6 ya. Nah, untuk kelas 4 yang sekarang saya pegang pun saya masih komunikasi dengan guru kelas 3-nya. Jadi saya berkesinambungan, karena bisa jadi jawabannya itu pernah dilakukan oleh guru-guru sebelumnya. Nah, untuk yang pertanyaan Bu Wahyu ini, hal yang baik yang kita lakukan berkelanjutan di kelas 4, maka kita jangan apa, siapkan catatan kita. Kalau misalkan kita nggak ditanya oleh gurunya, oleh anaknya, atau oleh orang tuanya, kita yang tanya duluan. Kalau misalkan kita tahu anak ini meskipun secara akademik dia baik, secara apa, tampak sosial, kehidupan sosialnya baik-baik saja, bisa jadi dia memendam beban yang luar biasa. Ternyata saya ketemu murid saya yang dia secara akademik bagus dan juga dikenal dengan anak baik, ternyata dia mau, Buya, saya tes stres. Kenapa kamu stres? Saya tuh kenapa selalu saya yang dipilih? Kenapa harus selalu saya yang jadi contoh? Kenapa nggak yang lain gitu? Kan sekali-kali juga saya pengen santai di kayak yang lain. Kenapa saya lagi? Oh iya, kamu biasanya kan disanggapnya karena kamu sudah baik, udahlah kamu nggak akan ada masalah. Ternyata semua anak juga perlu masalah. Kadang punya masalah dan kebingungan anak-anak itu. Jadi gitu Bu ya. Kalau misalnya orang tuanya nggak nanya, muridnya nggak nanya, guru kelas berikutnya nggak nanya, maka kita yang nanya duluan. Tanya aja duluan. Kan ibu tahu tuh, ibu pasti tahu, kita ini ketika apa, meluluskan anak, menyampaikan anak ke jenjang berikutnya, pasti ada PR-PR yang belum tuntas oleh kita. Maka kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dituntaskan oleh apa namanya, oleh guru di level di kelas berikutnya. Dan ini Bapak Ibu, karakter siswa dalam asesmen diagnostik itu Bapak Ibu, kadang anak-anak SD itu kadang mengisinya itu ya masih turun naik. Jadi saya sih tidak buru-buru mengambil kesimpulan dari hasil diagnostik, karena anak-anak SD itu kadang bisa, masih bisa berubah karakter-karakter yang ini, tergantung dengan siapa dia berteman dan kondisi feelingnya seperti apa. Jadi saya setiap, baru kemarin nih, pas saya kan PTS ya, ada PTS ya di bulan September itu, saya melakukan cek ulang. Tapi cek ulangnya bukan tentang gaya belajar, tapi berupa konfirmasi-konfirmasi apa yang harus saya ketahui. Dan bisa jadi pertanyaan setiap anak itu berbeda-beda. Ada juga yang samanya. Itu mungkin yang saya dalami, karena bisa jadi karena saya selalu melakukan obrolan, jadi saya dapat banyak informasi tuh rumah ngapain aja. Saya pernah tuh ada siswa baik, dia jago ngomong, tapi ketika di kelas dia sering menguap. Ternyata di rumah dia tidurnya malam. Malam itu ternyata dia nggak bisa tidur cepat. Kan dia bisa tidur cepat tuh kalau apa, mendengar musik-musik baru bisa tidur dengan. Maka ya sudah, dan harus ada ibunya di koloni. Ternyata ibunya baru punya bayi. Nah, akhirnya eh, eh, saya komunikasikan dengan orang tuanya. Alhamdulillah sekarang lagi mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bu Wahyu. Itu Oke, mungkin baik, Bu. luar biasa Pak Fikri jawabannya.
Bapak Ibu, pada dasarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri tidak ada istilah mantan murid. Ini benar sekali. Meskipun mereka sudah naik kelas, memperhatikan perkembangan siswa merupakan tanggung jawab semua guru tanpa terkecuali. Luar biasa ya Bapak Ibu, tidak ada istilah mantan murid meskipun mereka sudah naik kelas. Uh, Baik Bapak Ibu, apakah sudah tidak ada yang bertanya? Ada Bagaimana Pak pernyataan Fikri? juga dari Apakah Pak ingin Rohmat tuh. kita cukupkan atau Pak Oh, dari Santis ya. Rahmat? Iya. Ya, terima kasih Pak. Betul ini. Bapak Ibu, kadang eh, ini temuan saya di Tasik, Bu ya. Saya mudah-mudahan tidak menemukan ini di rekan-rekan di Wonosobo. Jadi Bapak Ibu guru teman saya yang di Tasik yang saya kenal itu guru tuh RPP itu bikin di awal tahun. Jadi jarang di awal, sebelum mengajar itu membuat rancangan. Ini yang coba kami perbaiki di sekolah kami Bu ya. Jadi guru tuh minimal seminggu sekali itu membuat rancangan. Misalkan saya mengajar matematika, apa yang saya lakukan. Jadi saya suka melewat oh si A ini harus diiniin materi ini kali-kalian. Misalkan kalau untuk mengerjakan latihan ini si A harus didekatkan dengan si B. Jadi sekarang tuh ini dalam 2 bulan terakhir saya mulai membuat catatan di apa di buku kecil. Jadi kalau RPP selembar tuh selembarnya itu saya bikinnya adalah di apa di kegiatan ini sama di apa di asesmen Bapak Ibu. Jadi saya lakukan saya kegiatan ininya dan materi kalau misalkan tentang kearifan lokal. Oh iya, saya memberikan gambar dari gambar ini saya mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Kemudian nanti si A dibantu oleh si B, si C kayak apa asesmennya adalah saya tanya jawab plotting. Saya pengen tanya di pembelajaran ini yang saya tanya, yang ingin saya dapat itu tentang kemampuan mengorganisasi waktu. Nah, itu yang saya dirancang di situ. Nah, ini saya baru 2 bulan, Bu, masih keteteran, gitu, Bu. Masih belum bisa disiplin setiap hari bikin. Jadi saya baru bisa konsisten itu seminggu sekali bikin rancangan sebelum ngajar tuh, setiap Senin pagi. Karena kebetulan saya Senin pagi itu baru ngajar jam 10. Nah, jadi setiap Senin pagi saya bikin rancangan semingguan ya Bu ya. Untuk hari Senin saya kayak gini, maka si A pendekatan seperti ini, scan tadi yang seperti yang apa disampaikan oleh Pak Rohmat ya. Kadang saya nanya Bu, kebetulan saya sangat apa namanya sangat kesulitan dalam materi seni rupa. Maka saya nanya tuh ke apa ke guru kelas saya yang karena saya kebetulan saya PJ-nya itu saya PJ di pelajaran IPAS. Jadi untuk IPAS saya yang merancang kegiatan untuk satu jenjang untuk 5 paralel. Nanti pada prakteknya dikembalikan ke guru masing-masing. Saya hanya membuatkan guideline-nya. Nah, apa namanya ketika seni rupa ini kadang saya kesulitan Bapak Ibu. Maka saya panggil aja Bu ya minta tolong untuk materi ini saya ada kesulitan, boleh nggak saya didampingi untuk ngajarnya, untuk ngajarin cara-caranya. Saya kayak gitu sambil saya belajar. Saya ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa guru pun juga ada keterbatasan, guru pun juga ada belajar. Maka saya rancang, saya liatin, oh ya saya tuh nggak ngerti materi seni rupa tentang teknik membatik. Maka saya minta ke Buya Anu, ke Bapak Anu untuk ngajarin jadi guru di kelas. Saya ikutan belajar. Habis itu Bapak itu kembali ke kelas, saya belajar bareng-bareng dengan siswa. Saya cantumkan di itu Bu, di apa di buku jurnal harian saya. Bu. Dan saya lihatin saya sampaikan ke anak-anak untuk materi ini Buya tidak menguasai, Buya juga mau izinkan Buya juga ikut belajar. Maka saya undang tuh Bu rekan saya di kelas yang lain untuk jadi guru di kelas saya. Dan saya menyampaikan ke guru itu nanti ngajarnya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini ya. Cuma kayak teknik mewarnain, kayak bikin gambar itu kan Bu kayak apa ngebatik itu Bu, saya dengan murid saya tuh bagusan murid saya Bu bikin pola batik. Nah, makanya ngajarinya itu adalah saya hanya punya ide saja saya sampaikan oh kayak gini ya. Nah, yang ngajarinya adalah guru saya. Nah, maka skenario ini saya meskipun guru yang ngajarnya orang lain tapi skenario-nya saya yang bikin. Cuman itu Bu, saya juga masih belum konsisten, saya belum siap belum sanggup untuk setiap hari bikin. Makanya yang selalu saya bikin itu adalah di dalam catatan harian jurnal saya tuh seminggu sekali, baru seminggu sekali setiap hari Senin, Bu. Baru karena waktu itu saya ngajar dari jam 10, dari jam 7 sampai jam 11 saya tidak ada ngajar. Biasanya saya buat untuk bikin rancangan-rancangan apa yang
harus saya lakukan untuk pengajaran untuk seminggu ke depan. Kalau saya ada kosong, lagi on fire nih Bu, baru Selasa pagi bikin lagi apa ngelengkapin. Kalau enggak ya jalan saja Bu. Ini juga saya masih belajar, masih kesulitan di konsistensi ini Bu. Terima kasih Pak Rohmat sudah mengingatkan untuk saya gitu. Itu mungkin Bu. Baik, Pak Fikri, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Harapannya jawaban dari Pak Fikri bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kira karena ini waktunya sudah cukup larut, karena sudah hampir jam setengah 10 dan ini pesertanya sudah berkurang. Saya rasa untuk pertanyaan saya cukupkan sampai di sini ya Pak Fikri ya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang tadi dijawab. Monggo, Bu. Harapannya apa yang sudah disampaikan Pak Fikri memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, yaitu untuk meningkatkan kualitas diri, pengajaran, dan juga manajemen kelas. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fikri yang telah memberikan materi yang luar biasa untuk malam ini, dan materi yang disampaikan oleh Pak Fikri, materinya daging semuanya, harapannya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya di kelas masing-masing di seluruh jenjang dan bermanfaat, tidak hanya untuk Bapak Ibu semuanya, tetapi bisa dibagikan kepada teman-teman yang satu institusi. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Dan saya kira diskusi kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Namun sebelum itu, saya memberikan waktu untuk Pak Fikri untuk memberikan kesan dan pesan ataupun sedikit kata-kata penutup untuk acara malam hari ini. Silakan Pak Fikri. Baik, Bapak Ibu semua, Ibu yang luar biasa. Saya izin, saya punya program main bareng. Kemungkinan saya lagi mau lagi survei tempat. Mudah-mudahan kalau saya mengajak murid-murid kelas 4 5 SD di Tasikmalaya berikut SMP bermain ke Wonosobo, mudah-mudahan ada yang bisa menerimanya ya untuk jadi apa di rumah singgahnya. Itu yang pertama. Itu, mudah-mudahan di bulan Juni nanti. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kadang rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Saya baru ngeh di sini kalau nggak salah ada guru kreator ya, Bu Vina kalau nggak salah. Saya baru ingat. Apa namanya? Kayaknya keren tuh guru-guru itu di IG segala macam kayak gini. Karena saking kerennya membuat kita bingung mau ngapain nah gitu. Jadi termasuk ketika saya diminta sharing oleh Pak Catur terkait materi ini, saya sampaikan "Ya sudah deh, karena saya senangnya ngobrol dengan anak-anak, sudah itu saja pengalaman yang saya sampaikan. Jadi saya lebih menekankan bahwa apa sih yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, maka itulah yang jadi tujuan kita. Kalau sekiranya itu rambu-rambunya terlanggar, kalau saya biasanya stop, balikin dulu anak-anak biar fokus kembali ke jalur yang benar, baru dilanjutkan lagi. Saya termasuk yang sering menghentikan pembelajaran ketika ada hal-hal yang menurut saya itu harus diperbaiki di anak-anak. Maka saya stop. Habis itu setelah saya kondusif, baru saya lanjutkan lagi. Dan kalau itu habis menghabiskan pelajaran, bagi saya lebih baik kita menanam banyak-banyak kebaikan di usia sekarang ini. Karena untuk materi, itu anak-anak akan mudah dengan generasi Gen Z sekarang itu mudah sekali untuk menerima materi. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan lupa kita guru juga punya satu kekuatan yang luar biasa. Kadang kita asesmen meminta anak-anak belajar, cuman kadang kita juga lupa. Kita punya satu hal yang belum kita lakukan ketika kita sudah melakukan banyak hal agar anak-anak kita mampu, agar anak-anak kita berkembang. Tapi bisa jadi ada satu hal yang kita lupakan. Satu hal ini yang saya maksud adalah doa, Bapak Ibu. Yuk, kita tambahkan doa-doa kita ini, yuk kita saling doakan saja, kita doakan murid-murid kita doakan rekan-rekan guru kita dimanapun dia berada, sehingga semesta ini saling mendoakan semua kebaikan-kebaikan ini semua berkumpul sehingga apa namanya kekhawatiran kita terhadap masa depan anak ini bisa ada yang bantu, bisa saling bantu, bisa jadi masalah yang saya temukan ini diijabah oleh Allah karena doa dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang hadir di Zoom hari ini yang mendoakan. Bisa jadi
apa namanya anak kita yang luar biasa ini karena ada doa yang tulus dari Bapak Ibu di Wonosobo yang mendoakan murid saya. Ya Allah, mudah-mudahan muridnya saya dan murid-murid saya dimanapun berkembang sesuai dengan fitrahnya. Bisa jadi doa Bapak Ibu semua yang tidak dikenal itu yang diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, setelah sekian banyak hal kita lakukan, pendekatan apapun lah, pendekatan remedial dan yang lain, yuk kita tambahkan satu, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk murid-murid kita menjadi pahala bagi Allah, dan biarkanlah Allah yang menuntaskan dan menyempurnakan semua ikhtiar kita untuk mengembangkan anak didik kita, baik secara langsung di kelas maupun seluruh anak-anak didik kita di seluruh Indonesia. Karena bisa jadi apa yang saya lakukan kalau di copy paste oleh Bapak Ibu di Wonosobo bisa jadi amal jariah bagi saya, dan doa terbaik dari saya juga bisa jadi nyampe ke, karena saya lakukan doa-doa, ya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini benar, kalaupun ini salah semoga Engkau benarkan yang salahnya dan Engkau perbaiki. Yuk kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi tabungan pahala kita untuk bekal kita di akhirat. Bila fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jangan lupa berdoa, itu nasihat dari Pak Fikri, entah berdoa untuk kita sendiri sebagai pendidik supaya apa yang kita lakukan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa untuk para murid kita semoga mereka menjadi para siswa yang bermanfaat baik untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Selain itu, semoga Pak Fikri kita bisa berjumpa di Wonosobo nantinya pada acara yang saling menginspirasi. Terima kasih Pak Fikri atas waktunya hari ini, dan terima kasih atas materi yang diberikan. Luar biasa untuk Pak Fikri dan juga semuanya yang telah hadir berpartisipasi dalam acara diskusi pada malam hari ini. Saya kira diskusi kita cukupkan karena waktunya sudah cukup larut malam. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin warahmatullahi kita wabarakatuh. selfie dulu bareng-bareng Pak Ya. Ke Bu Catur. Ibu dulu biar closing. Ya, monggo silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Winda. Masya Allah luar biasa kolaborasi